Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 1055-1066, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi mencoba menyerang Chartiles. Kekuatan kekosongannya menjadi semakin kuat, tetapi indeks kemampuan Chartiles jauh lebih tinggi darinya. Air super asli dapat dengan mudah menghalangi kekuatan hampa miliknya. Namun dengan logika yang sama, Shenluo Wanxiang juga dapat menyerap hampir semua serangan Chartiles. Bahkan jika kau tidak dapat menyerapnya, kau dapat menggunakan kemampuan untuk melacak semua hal untuk menghindarinya terlebih dahulu. Si kembar mutan mulia dari ruang dan waktu benar-benar tak terpecahkan. Terlebih lagi, ketika kemampuannya semakin terbebas, keuntungan yang ditampilkan pun menjadi semakin besar. Kesenjangan antar talenta sangatlah besar. Chartiles, hentikan. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau terus melawan, kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jangan lupa bahwa ada Ipsilon di sini yang benar-benar dapat mengancam nyawamu. Pengingat Zhang Yi membuat Chartiles tanpa sadar melihat ke arah pantai. Di lautan, orang-orang di wilayah Laut Cina Timur menahan pasukan mereka, menunggu hasil pertempuran ini. Akan baik-baik saja jika dia dapat menyingkirkan Zhang Yi dengan cepat, dan wilayah Laut Cina Timur dapat menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya karena telah dibodohi. Tetapi saat ini, dia tidak dapat memikirkan cara untuk membunuh Zhang Yi dalam waktu singkat. Jika dia terus-terusan membuang-buang waktu, itu hanya akan merusak hakikatnya sendiri. Dia bukan mesin gerak abadi yang bisa terus berjuang. Jika Xuanwu mengambil kesempatan untuk menyerangnya bersama Zhang Yi, dia mungkin dalam bahaya. Zhang Yi mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Kau telah melakukan upaya yang seharusnya kau lakukan. Karena kau tidak bisa membunuhku, tidak perlu berpura-pura marah. Bukan hal buruk untukmu bahwa aku mendapatkan esensi dewa. Setidaknya karena keberadaanku, posisimu di armada Laut Columbia menjadi lebih penting. Tapi jika kau masih ingin terus melawanku..." Mata Zhang Yi dipenuhi dengan sedikit rasa geli. "Aku sudah membuat kesepakatan dengan Xuanwu. Aku akan menghabiskan energimu terlebih dahulu, lalu dia akan menyerang dan membunuhmu bersamaku." Kata-kata ini membuat mata Chartiles semakin muram. Dia tahu bahwa Zhang Yi sengaja mencoba menakutinya. Tetapi dia harus waspada, karena jika situasinya benar-benar seperti itu, dia mungkin terluka atau bahkan mati. "Mari kita berhenti saat kita masih unggul," Zhang Yi berkata dengan ringan. Zhang Yi sepenuhnya siap untuk pertempuran ini. Selama dia tidak berada di medan perang Chartiles, dia hanya dapat mengerahkan 60% hingga 70% kekuatannya paling banyak, dan tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Zhang Yi sekarang. Ada ekspresi yang berubah-ubah di wajah Chartiles, dan tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang sebenarnya sedang dipikirkannya dari wajahnya. Akan tetapi, dia tidak suka diberitahu cara melakukan sesuatu. "Keyes, kau benar-benar orang yang tidak tahu malu. Kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau meringkuk dalam cangkang kura-kuramu?" Dia membuka kedua tangannya dan tiba-tiba berkata dengan kejam, "Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuh orang-orang di sekitarmu. Pasti ada seseorang yang paling kamu sayangi, kan? Mereka tidak bisa terus-terusan bersembunyi di cangkang tebal ini seperti Anda. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, kau juga tidak punya kemampuan untuk menghentikanku membunuh orang lain." Detak jantung Zhang Yi bertambah cepat. Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah teman-temannya di shelter kota Tianhai. Memiliki pasangan berarti memiliki titik lemah. Jika Chartiles ingin membunuh mereka, dengan kekuatan pertahanan tempat perlindungan itu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Namun tak lama kemudian, Zhang Yi kembali tenang seperti sedia kala. Baiklah. Kurasa bukan hanya aku, tetapi juga wilayah Laut Cina Timur akan senang melihatmu meninggalkan base camp."
Jika saatnya tiba, aku akan menyerang kamp utama armada laut. Kau tahu kemampuanku. Senjata termal kelas rendah itu tidak akan mengancamku, tapi aku bisa dengan mudah membunuh semua jenderal di armadamu. Ekspresi Zhang Yi tiba-tiba berubah menjadi garang. Paling buruk, tidak ada yang bisa bermain lagi dan mati bersama. Aku ingin melihat siapa yang tidak tahan bermain lagi. Senyum di wajah Chartiles perlahan membeku. Sistem ruang angkasa yang mulia ditambah sistem waktu tidak dapat ditebak oleh akal sehat. Jika itu Xuan Wu, ukurannya yang besar juga dapat digunakan untuk mengintimidasi orang dengan Love Death. Tetapi bagaimana Zhang Yi bisa terkunci dengan Love Death? Begitu posisinya dipastikan, aku khawatir dia akan menyerbu kamp utama Angkatan Laut dan membunuh dengan kejam. Chartiles tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia juga memerlukan orang-orang yang bisa menyediakan apapun yang diinginkannya. Begitu dia meninggalkan Angkatan Laut, dia akan menjadi pria kuat yang kesepian, dan dia tidak ingin hidup seperti itu. Chartiles tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk Zhang Yi. Kau! Dia ingin mengatakan sesuatu yang kasar dan mengancam, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa kepada Zhang Yi saat ini. Dan jika mereka benar-benar berpindah keluarga, dia tidak akan bisa mengancam Zhang Yi. Dia menyadari satu hal. Dari sudut pandang tertentu, Zhang Yi, seperti dia, hanya mencintai dirinya sendiri. Mungkin jika semua orang di kota Tianhai terbunuh, itu tentu akan membuat Zhang Yi sedih. Akan tetapi, hal itu tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya dan hanya akan memunculkan balas dendamnya yang paling gila. Chartiles menatap Zhang Yi, ekspresi wajahnya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia membuat keputusan dan terus melancarkan serangan paling dahsyat terhadap Zhang Yi. Mata Zhang Yi berbinar. Dia memahami sesuatu dari serangan ganas Chartiles dan dengan cepat menghindar. Kemudian dia mengeluarkan Holy Judgment, kekuatan kehampaan menyelimuti bilah pedangnya, lalu dia menebas dengan pedangnya. Ratusan tebasan kehampaan yang besar keluar dari pintu-pintu dan mulai menyerang tanpa pandang bulu ke area tempat Chartiles berada. Di Pulau Bintang, pertempuran menjadi semakin intens. Pusat komando kedua pasukan yang jauh di lautan dapat melihatnya dengan jelas. Jantung Jenderal Horn bergetar. Bagaimana mungkin Keyes mampu menahan Chartiles? Bahkan tanpa laut, Chartiles tetap sangat kuat. Bagaimana dia melakukannya? Yang paling mengejutkannya adalah bahwa hanya dalam waktu kurang dari sebulan, Zhang Yi telah meningkat dari seorang mutan dengan indeks kemampuan 9.800 poin ke level mengerikan saat ini. Ajudannya, Krudi, ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berbicara kepada Jenderal Horn. Mungkin, inilah perbedaan bakat. Jenderal Horn tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kata-kata Krudi membangunkannya. Zhang Yi secara nominal termasuk wilayah Jiangnan, namun ia bukan milik orang atau kekuatan manapun. Ia termasuk golongan liberal dan ia memperoleh kekuasaan yang dimilikinya saat ini sepenuhnya melalui keberuntungan dan kehati-hatiannya. Dan bahkan tanpa dukungan dari wilayah Jiangnan, ia mampu dipromosikan ke Epsilon dengan kecepatan cahaya. Yang dapat aku katakan adalah bakat yang dimilikinya jelas jauh melampaui orang-orang luar biasa lainnya. Seseorang dapat mencapai ketinggian tertentu melalui kerja keras. Dalam suatu bidang, jika KSU ingin mencapai jenjang yang lebih tinggi, semakin tinggi kau melangkah, semakin banyak pula bakat yang kau butuhkan. Misalnya, Zhang Yi. Setelah ia dipromosikan menjadi Epsilon, keunggulan kemampuannya dilepaskan sepenuhnya, yang memungkinkannya untuk tidak dirugikan bahkan ketika menghadapi orang kuat veteran Cartiers. Jenderal Horn menarik napas dalam-dalam. Sungguh suatu pemborosan bakat bagi distrik Jiangnan. Di sisi Li Tianyang, melihat Zhang Yi dan Chartiles bertarung lama sekali tanpa ada pemenang, dia mulai merasa cemas. Pada saat ini, Si Tusin, orang yang bertanggung jawab atas wilayah Jiangnan, telah dibawa ke bangsal dan berada di bawah penjagaan ketat. Para prajurit dari wilayah Jiangnan juga diundang untuk sementara waktu ditahan di ruang isolasi.
Apa yang dipikirkan Li Tianyang dalam benaknya adalah Zhang Yi dan Catilas keduanya akan menderita kekalahan. Dan kemudian Xuanwu akan turun tangan untuk menyelesaikan pertempuran. Ini satu-satunya kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada Li Tianyang setelah dia pergi. Pada saat ini, Xuanwu yang tengah menyaksikan kesenangan itu dengan serius, tiba-tiba matanya berbinar. Dia membuka saluran komunikasi dan melihat permintaan komunikasi dari Zhang Yi. Xuanwu melirik Li Tianyang sambil berpikir, lalu membuka saluran komunikasi. Suara Zhang Yi datang dari saluran komunikasi. Xuanwu, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kau tidak bertindak, aku akan dibunuh oleh Cartiles. Tetapi dia mengatakan bahwa selama aku bersedia menyerah, dia bisa memaafkanku atas apa yang terjadi. Jika kau tidak menolongku, aku akan membunuhnya. Wajah Xuanwu tiba-tiba berubah sedikit jelek. Orang ini, Zhang Yi, tidak punya batas. Jika wilayah Laut Cina Timur benar-benar tidak datang menyelamatkannya, pada saat kritis hidup dan mati, dia mungkin benar-benar menyerah kepada Angkatan Laut Kolombia. Xuanwu buru-buru berkata, "Keyes, jangan khawatir, tunggu aku." Setelah menonton acara ini sekian lama, waktunya untuk mengambil tindakan. Di laut, mata tubuh Xuanwu tiba-tiba meledak menjadi cahaya biru. Ia membalikkan tubuhnya dan membuka mulutnya yang besar ke arah Cartiles berada di Pulau Bintang. Bola energi atom yang besar dengan cepat mengembun di mulutnya, lalu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan, berubah menjadi napas atom yang tajam dan menyerbu ke arah Cartiles. Cartiles tengah bertarung sengit dengan Zhang Yi ketika tiba-tiba dia merasakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat datang dari belakangnya. Ketika berbalik, dia melihat Xuanwu lah yang mengambil tindakan. Cartiles menggertakkan giginya, meletakkan lengan kirinya di depannya, dan sejumlah besar air mentah super mengembun menjadi perisai besar di depannya. Napas atom telah menembus udara dan bertabrakan dengan perisai air super primordial milik Cartiles. Zhang Yi memanfaatkan kesempatan itu, dan semua hal di alam semesta terungkap sepenuhnya, menciptakan ribuan pintu yang mengarah ke Cartiles. Kekuatan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari pintu seperti tentakel, menutupi langit dan matahari, dan menusuk ke arah tubuh Cartiles. Sesaat kemudian, fluktuasi energi yang menakjubkan meletus di atas Pulau Bintang, menyebabkan sinyal elektromagnetik kedua pasukan sangat terpengaruh. Gelombang panas melonjak ke angkasa menjadi awan jamur besar, yang kemudian menyapu bersih racun miasma dan bahkan es dan salju dalam radius ratusan mil, dan sebagian besar wilayah perkotaan hancur. Ini adalah pertama kalinya sejak kiamat dunia, 3 prajurit tingkat Ipsilon menyerang bersama. Kekuatan penghancur yang mereka timbulkan begitu besar, hingga mengancam Love Death. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Setelah sekian lama, Li Tianyang langsung bereaksi. Dia dengan marah menanyai Xuanwu. "Xuanwu, mengapa kau menyerang begitu tiba-tiba? Mengapa kau tidak menunggu sampai Cartiles membunuh Hundun terlebih dahulu? Bukankah lebih baik menyerang saat itu?" Xuanwu memandang Li Tianyang dengan acuh tak acuh. "Apakah menurutmu Keyes itu idiot? Jika aku tidak mengambil tindakan, dia pasti akan memilih untuk menyerah kepada Angkatan Laut Kolombia ketika dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Cartiles. Saat itu, apakah kau ingin menambah lawan kuat lainnya di wilayah Laut Cina Timur?" Xuanwu sama sekali tidak peduli dengan sikap Li Tianyang. Di wilayah Laut Cina Timur, statusnya sangat tinggi dan dia hanya menerima perintah dari komandan tertinggi, Li Tianyang. Li Tianyang tidak dapat memerintah Xuanwu, itulah sebabnya Zhang Yi langsung melewati Li Tianyang dan berbicara dengannya. Di Pulau Xingtao, Zhang Yi dan Cartiles saling memandang dari kejauhan. Serangan tadi tampaknya sangat dahsyat, tetapi pada kenyataannya, tak seorang pun dari mereka yang menderita luka apapun. Di antara orang-orang kuat di wilayah Ipsilon, sulit untuk membentuk formasi kecuali mereka mencoba yang terbaik. Kita semua akhirnya mencapai taraf hidup yang luar biasa.
Selama kita masih hidup, kita dapat menikmati materi terindah di dunia. Siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya? Chartiles menatap Zhang Yi dalam-dalam, lalu menatap batuan basal di lautan. Dia berkata kepada Jenderal Horn dalam hati, Xuanwu telah mengambil tindakan. Jika pertarungan berlanjut, aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Keyes sangat kuat. Aku tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Sekalipun aku berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, aku akan tetap dalam bahaya. Saat itu, kau tidak akan bisa menghentikan Xuanwu yang sedang marah. Ekspresi Jenderal Horn lebih jelek daripada jika dia memakan sesuatu yang mencurigakan. Dia tidak menyangka bahkan Chartiles tidak dapat mengalahkan Keyes. Dan sekarang Keyes baru saja dipromosikan menjadi Epsilon. Jika kita melepaskannya, itu berarti kita akan memiliki musuh berbahaya lainnya di masa depan. Tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah dan menelan kekalahan ini. Horn menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Oke, operasinya dibatalkan sementara, kau kembali. Chartiles mematikan komunikasi. Dia menatap Zhang Yi dengan pandangan ambigu di matanya. Kali ini, mereka telah mencapai kesepahaman bahwa tak seorang pun ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, sejak itu, di wilayah Laut Cina Timur, Chartiles telah mendapatkan pesaing lain. Dia tidak cukup bangga menjadi kaisar lautan. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga kita tidak bertemu lagi di medan perang. Chartiles berkata pada Zhang Yi. Zhang Yi mengangguk, aku pun berpikir begitu. Dia menghela napas lega. Setelah pertempuran ini, kekuatannya diakui oleh Chartiles dan Xuanwu. Sejak saat itu, kedudukannya semakin kokoh, dan seluruh dunia akan tahu bahwa negara Huasu telah mendapatkan Epsilon lainnya. Begitu kau menjadi cukup kuat, masalah-masalah akan berkurang banyak. Tepat ketika keduanya hendak pergi, tiba-tiba, perasaan berdenyut berbahaya muncul dalam hati Zhang Yi. Di lembah kabut yang telah hancur total, aura mengerikan tiba-tiba muncul di Tiankeng primitif itu. Baik Zhang Yi maupun Chartiles merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin karena tiba-tiba munculnya bau ini. Sesuatu yang sangat mengerikan dan berada di luar pemahaman mereka muncul. Jauh di seberang sana, Xuanwu juga merasakan sesuatu, matanya tertuju pada sisi lain jurang. Kekacauan, apa yang terjadi di sana? Mata Zhang Yi terpaku pada jurang yang sangat besar. Di sanalah sumber dewa muncul, sebuah lubang alam yang sangat besar. Zhang Yi pernah bertanya-tanya bagaimana lubang seperti itu terbentuk dan apakah ada makhluk mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Manusia memiliki rasa ingin tahu, kagum, dan takut terhadap hal yang tidak diketahui. Aku tidak menyangka perasaan mengerikan itu akan benar-benar muncul sekarang. Zhang Yi dan Chartiles menatap ke dalam jurang yang besar, dan mereka benar-benar melihat keberadaan yang berada di luar pemahaman mereka. Itu adalah makhluk humanoid. Makhluk humanoid raksasa yang tingginya lebih dari 1 meter, memiliki anggota tubuh seperti manusia dan ekor panjang di belakangnya. Di atas jurang yang amat dalam itu, seekor makhluk humanoid yang tingginya lebih dari 5 meter diam-diam tergantung di sana. Tubuhnya terbungkus baju besi hitam, dan mustahil untuk melihat seperti apa wajahnya. Dia hanya melayang di udara, lengannya terlipat di dada, matanya mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Zhang Yi, Chartiles, termasuk Xuanwu dan 2 armada regional, semuanya berada dalam pandangannya. Dia jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi ada perasaan dingin yang memancar darinya. Zhang Yi menelan ludahnya, lalu berkata kepada Xuanwu, seekor monster dengan kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di pulau itu. Apakah kalian yang berada di wilayah Laut Cina Timur tidak tahu tentang ini? Xuanwu mengerutkan kening, apakah menurutmu mungkin kita melakukannya? Arti Xuanwu perkataan sangat jelas. Jika orang yang tiba-tiba muncul itu berasal dari wilayah Laut Cina Timur, mereka dapat langsung menyapu medan perang dengan keunggulan 2 orang kuat Epsilon. Mengapa perlu berjuang sekuat tenaga?
Masuk akal kalau orang aneh itu bukan dari pihak mereka. Itu merepotkan. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata demikian. Setelah mengamati di udara sejenak, monster berbaju hitam itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Yi dengan penuh minat. Lalu dia memiringkan kepalanya. Telapak tangan kanannya terbuka, memperlihatkan bahwa itu bukanlah tangan manusia, melainkan cakar yang mirip dengan cakar naga. Bagian belakang tangannya ditutupi sisik hitam, dan cakarnya tajam dan mengerikan. Energi hitam langsung mengembun di telapak tangannya dan dilepaskan ke arah Zhang Yi pada saat berikutnya. Gelombang energi yang melonjak menyapu semua yang ada di sepanjang jalan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat alis Zhang Yi berdiri. Karena kekuatan monster berbaju hitam itu bahkan lebih kuat dari Chartiles. Jauh lebih kuat. Segala hal di dunia. Ribuan gerbang digabungkan untuk membentuk gerbang langit besar, menghalangi jalan Zhang Yimou. Meriam energi hitam menembus angkasa, mencapai Zhang Yi dalam sekejap, lalu menghantam dimensi alternatifnya. Perasaan terpisah yang amat kuat tiba-tiba muncul dalam hati Zhang Yi. Zhang Yi sangat terkejut. Jelas bahwa musuh di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Semuanya mengikuti jejak. Cahaya dari mata kirinya mulai terdistorsi, dan dia mengunci kemampuannya pada monster berbaju besi hitam untuk memprediksi lintasan pergerakannya. Melihat Zhang Yi memblokir serangannya, monster berbaju hitam itu tampak sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia menjadi kabur di mata Zhang Yi. Mata Zhang Yi terbelalak. Bahkan jika dia bisa melihat masa depan, kecepatannya terlalu cepat. Jika Zhang Yi tidak menggunakan kemampuan prediksinya, dia tidak akan tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Aku akan menghindar. Zhang Yi tidak ragu-ragu, dia membuka pintu ke dimensi lain di belakangnya dan bersembunyi di dimensi lain. Orang aneh berbaju hitam itu tiba di lokasi di mana Zhang Yi menghilang dalam sekejap. Melihat Zhang Yi menghilang, dia berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke arah lain, Chartiles. Pupil mata Chartiles mengecil, dan dia akhirnya menyadari bahwa Zhang Yi melakukan itu hanya untuk memanfaatkannya guna menarik perhatian monster berbaju hitam. Sial! Sosok monster berbaju besi hitam itu berkelebat di udara bagaikan hantu dan sekejap kemudian muncul di hadapan Chartiles. Chartiles tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Tubuh Superman. Ototnya membengkak. Sebagai seorang prajurit super, ia secara alami memiliki tubuh orang yang luar biasa. Menghadapi pria aneh dan kuat yang tiba-tiba muncul, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Monster berbaju besi hitam itu datang di depan Chartiles dan menghancurkan kepalanya dengan pukulan cepat. Chartiles meraung dan meninju Kuo Deng juga. Kedua pria itu memulai pertarungan paling sederhana dan brutal di udara, dan setiap pukulan bergema di seluruh pulau seperti guntur. Chartiles dipukul mundur selangkah demi selangkah, dan tak lama kemudian ia terlempar ribuan meter jauhnya oleh sebuah pukulan. Siapa orang itu? Kapan orang setingkat ini muncul di Laut Cina Timur? Xuanwu tercengang. Dia hanya bisa mengambil posisi bertahan dalam pertarungan dengan Chartiles. Namun monster berbaju besi hitam di depannya benar-benar mengalahkan Chartiles dalam pertarungan jarak dekat. Monster berbaju besi hitam itu tidak mengejar kemenangan, dia tiba-tiba berhenti di udara. Tidak banyak niat membunuh dalam gerakannya. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dia belum pernah melihat apapun di sekitarnya sebelumnya. Xuanwu menahan napas dan berkonsentrasi, tidak ingin membuat pria misterius dan berkuasa ini khawatir. Akan tetapi, monster berbaju besi hitam itu tampaknya tidak berpikir demikian. Kura-kura besar yang mengapung di laut, dan sejenis dengan kura-kura Ypsilon, tampak mencolok seperti mercusuar di malam yang gelap. Dia membuka tangan kanannya, dan meriam energi dengan cepat mengembun keluar, lalu meledak ke arah Xuanwu di kejauhan. Kekuatan tembakan ini sungguh luar biasa. Jika kau terkena, akibatnya tidak akan terbayangkan. Wajah Xuanwu tiba-tiba berubah, rohnya datang ke kepala tubuh utamanya,
dan kemudian mengangkat tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya membuka mulutnya yang besar dan mengembunkan napas atom untuk disemprotkan lewat. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan di udara. Hanya dengan satu sentuhan, kekuatan Xuanwu langsung ditekan. Wajah Xuanwu tampak sangat jelek, dan dia memilih untuk menarik kepalanya tanpa ragu-ragu. Cangkang kura-kuranya merupakan benda pertahanan paling kokoh, bahkan memiliki kemampuan pertahanan yang tak kalah dari adamantium. Serangan monster berbaju hitam itu mengenai tempurung kura-kura Xuanwu, menyebabkan tubuh besar Xuanwu terbalik keluar dari laut, dan berguling beberapa kali di lautan sebelum berhenti. Semua orang di tubuh Xuanwu jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Apa yang terjadi? Monster macam apa itu? Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan sekuat itu? Kekuatannya setidaknya 20.000 poin, atau bahkan lebih tinggi. Bahkan 3 kelas Epsilon tidak dapat menghadapinya. Zhang Yi muncul dari ruang berbeda saat ini. Tanpa keraguan sedikit pun, ia membuat pilihan yang paling menentukan, melarikan diri. Hua-hua! Zhang Yi berteriak keras, dan hua-hua, yang awalnya bersembunyi di Pulau Bintang, menggendong Qinglong di punggungnya dan mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang ke sisi Zhang Yi. Zhang Yi mengerahkan Senluo Wanchu dan siap melarikan diri bersama hua-hua. Orang aneh berbaju hitam itu memiringkan kepalanya. Dia tampak merasa sedikit kesulitan menghadapi kemampuan spasial Zhang Yi. Zhang Yi menatapnya dengan saksama, lalu mengaktifkan kemampuannya melacak jejak semua benda padanya. Saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Ratusan rantai hitam pekat memanjang dari baju zirah monster berbaju hitam itu, lalu menembus kehampaan dan menghalangi semua arah pelariannya. Adegan ini membuat Zhang Yi tercengang. Sejak ia lahir, ia telah melawan musuh yang lebih kuat darinya dengan mengandalkan metode curang berbasis ruang angkasa, tetapi ia selalu berhasil beruntung. Namun kali ini, ia bertemu dengan lawan tangguh yang tampaknya punya cara untuk menghadapi kemampuannya. Untungnya, Zhang Yi memiliki kemampuan ganda waktu dan ruang, jadi dia memprediksi-prediksi lawan sebelumnya dan dengan cepat mengubah arah perpindahan. Namun saat dia hendak pergi, beberapa rantai hitam terbang keluar dari baju zirah monster berbaju hitam itu dan menyerbu ke arahnya dalam sekejap. Apa yang membuat Zhang Yi merasa paling luar biasa adalah bahwa dia tidak hanya menyerang Zhang Yi sendirian. Pada saat ini, serang Zhang Yi, Chartiles, Xuanwu, dan bahkan seluruh armada pasukan gabungan. Apakah dia menganggap kita semua sebagai mangsa? Zhang Yi menggunakan 12 pintu dimensi untuk memblokir di sekitar tubuhnya. Saat ini, dia tidak lagi menggunakan gerbang 2 tingkat yang sederhana. Setelah dipromosikan menjadi Epsilon, semua kemampuannya telah ditingkatkan secara signifikan. Bahkan persimpangan antara dua dunia adalah struktur bulat yang dibangun dari 72 gerbang sekunder berbentuk berlian, yang memiliki kemampuan pertahanan yang lebih stabil. Rantai hitam itu langsung menembus ruangnya, dan sensasi robekan yang hebat hampir mencekik Zhang Yi. Untungnya serangan ini tidak ditujukan pada Zhang Yi. Kalau tidak Zhang Yi tidak akan yakin bisa memblokirnya. Chartiles dan Xuanwu juga tampak sangat malu. Mereka berusaha sekuat tenaga menahan serangan berantai dari monster berbaju hitam itu. Di atas Pulau Bintang, kekuatan mengerikan meletus dengan hebat. Air super asli Chartiles meledak hingga batas maksimal, dan tubuh Xuanwu berputar seperti giroskop, menyebabkan gelombang besar. Pasukan gabungan memiliki lebih dari selusin kapal, yang semuanya diserang tanpa pandang bulu. Jenderal Horn segera memberi perintah untuk menembaki monster berbaju besi hitam di udara dengan sekuat tenaga. Namun dalam sekejap, beberapa kapal masih tertusuk rantai hitam. Lambung kapal perang yang kokoh itu bagai mentega yang berhadapan dengan pisau panas karena serangan rantai hitam pekat. Ia tidak mampu melawan sama sekali. Monster berbaju hitam itu menarik pelantangannya, lalu beberapa kapal perang besar terseret keluar dari laut bak mainan, lalu terbang menuju ke arah Fog Valley Abyss.
Zhang Yi telah menyadari bahwa pihak lain tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Dia memanfaatkan fakta bahwa pihak lain tidak menargetkannya dan membuka hingga batas maksimum. Lalu dengan tegas membuka gerbang 3.000 kali dan melarikan diri dengan kecepatan cahaya. Monster berbaju hitam itu menemukan Zhang Yi yang telah melarikan diri. Ekspresinya tidak terlihat jelas karena mengenakan topeng, tetapi melalui gerakannya yang aneh, orang dapat merasakan ketertarikannya pada Zhang Yi. Hualala, puluhan rantai hitam langsung menembus kehampaan dan mengejar Zhang Yi. Namun, pada jarak ini, Zhang Yi yang memiliki kemampuan meramal masa depan bertekad untuk melarikan diri, sehingga tidak dapat lagi mengejarnya. Monster berbaju hitam itu melayang di atas jurang lembah kabut. Dia ragu sejenak tetapi tidak memilih untuk mengejar Zhang Yi. Tindakan ini menarik perhatian Zhang Yi. Dia dapat merasakan bahwa pria aneh ini sangat kuat. Lebih kuat dari siapapun yang pernah ditemui Zhang Yi. Mungkin hanya kemampuan Hell Guillotine di Shengjing yang bisa dibandingkan. Namun, dia memberi orang-orang perasaan aneh. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah meninggalkan lokasi Mist Valley Abyss, seolah-olah dia takut akan sesuatu, atau ada sesuatu yang menahannya dan mencegahnya pergi. Apa-apaan ini? Zhang Yi bergerak maju mundur terus-menerus dan dengan cepat melarikan diri ke laut. Dia berhati-hati untuk menjaga jarak yang cukup dari kedua pasukan itu, karena kedua pasukan itu berukuran besar dan kemungkinan besar akan menarik perhatian monster berbaju besi hitam. Xuanwu menemukan Zhang Yi yang melarikan diri, dan segera mengirim pesan kepada Zhang Yi, "Hun Dun, datang dan bantu aku." Zhang Yi hanya pura-pura tidak mendengar. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok berbahaya, dan seorang teman lebih baik mati dalam kemiskinan daripada mati dalam kemiskinan. Pergilah dan tahan saja orang aneh itu. Zhang Yi melarikan diri ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Xuanwu dan Chartiles sangat marah hingga gigi mereka gatal. Tetapi mereka tidak memiliki sarana melarikan diri yang sekuat Zhang Yi. Jadi mereka hanya bisa memilih untuk menahan serangan monster berbaju hitam itu. Zhang Yi melarikan diri ratusan mil dengan satu napas, lalu melayang di udara, melihat ke arah Qingdao. Jaraknya terlalu jauh dan dia tidak bisa lagi melihat situasi pertempuran di sana, tetapi dia masih bisa merasakan fluktuasi energi mengerikan yang datang dari sana. Tarik napas. Hembuskan napas, Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Segala yang baru saja terjadi terlalu mengasyikkan baginya. Mungkinkah orang ini adalah orang yang memperoleh esensi dewa sebelum aku? Jika dia benar-benar mutan asli dari Pulau Bintang, dan dia memperoleh sumber dewa terlebih dahulu dan dipromosikan menjadi Ipsilon, itu tidak akan mengejutkan. Namun, tampaknya tidak seperti itu. Kalau dipikir-pikir lagi, bentuk baju besi aneh dari monster berbaju besi hitam itu sama sekali tidak seperti bentuk seragam tempur di negara manapun yang dikenal. Itu adalah keindahan yang aneh dan kuat. Aku harap kalian semua selamat. Zhang Yi teringat pada orang-orang yang dikenalnya di wilayah Jiangnan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika orang-orang itu meninggal, akan sangat merepotkan jika berurusan dengan orang baru di masa mendatang. Ya, begitulah hidup. Orang tua selalu meninggalkan duniamu dan orang baru datang. Kau akan terbiasa dengan hal itu. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dirasakan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang akan selalu bersama orang lain, dan dia tidak benar-benar membutuhkannya. Zhang Yi memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk tidak pergi. Dia berada pada jarak aman ini, menunggu pertempuran di sana berakhir. Jika memungkinkan, dia tidak keberatan pergi menyelamatkan beberapa orang yang selamat, asalkan dia sendiri benar-benar aman. Selama periode ini, Zhang Yi menerima banyak panggilan bantuan dari Xuanwu, tetapi dia menutup mata terhadap mereka. Kura-kura tua itu sangat marah hingga dia mengumpat, tetapi Zhang Yi hanya mengupilnya dan tidak menanggapinya dengan serius. Setelah lebih dari 10 menit, Zhang Yi merasakan fluktuasi energi di sana perlahan menghilang.
Dia terbang tinggi ke langit dan mulai berkomunikasi dengan sistem satelit wilayah Jiangnan, meminta izin untuk mengamati situasi di sana. Sebagai ketua tim investigasi, dan seseorang yang pangkatnya lebih tinggi dari ketua tim biasa, dia pun dengan cepat mendapat persetujuan untuk mendapatkan izin. Melalui sistem satelit, ia bisa melihat laut di sekitar Pulau Bintang. Pada saat ini, tidak hanya laut di sekitar Pulau Bintang, tetapi bahkan Pulau Bintang yang awalnya diselimuti racun pun menjadi jernih. Seluruh Pulau Bintang hancur. Racun pekat telah lama disebarkan oleh beberapa prajurit Ipsilon yang kuat, dan banyak tembok kota hancur. Dari peta satelit, orang dapat melihat jurang besar terbentang tenang di tenggara Pulau Bintang yang hancur, seperti mata iblis. Zhang Yi menatap ke arah laut. Armada Angkatan Laut Kolombia telah pergi jauh, tetapi jumlah kapal perang berkurang setengahnya. Setengah sisanya seharusnya telah ditangkap oleh monster berbaju hitam. Mengapa dia ingin merebut kapal perang itu? Zhang Yi tidak begitu mengerti tindakan monster berbaju hitam itu. Mengapa dia ingin merebut kapal perang itu? Zhang Yi tidak begitu mengerti tindakan monster berbaju hitam itu. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir sekarang. Entah itu esensi dewa, racun aneh dari Pulau Bintang, atau para half-elf dan monster berbaju hitam, semuanya menampakkan warna yang misterius. Aku khawatir akan memakan waktu lama sebelum kita mendapat jawaban atas seluruh masalah ini. Xuanwu menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari perairan Qingdao dan kembali menuju wilayah Laut Cina Timur. Bagian dalam tubuhnya sedang kacau saat ini. Setelah pertarungan dengan monster berbaju hitam, banyak perangkat yang dibangun oleh wilayah Laut Cina Timur di tubuhnya rusak. Untungnya tidak banyak korban. Roh Xuanwu sedang duduk di kepala tubuh aslinya, dan masih merasa ketakutan. Pertarungan tadi terlalu berbahaya. Jika mereka tidak menemukan kemudian bahwa monster berbaju hitam itu tampaknya tidak dapat meninggalkan jurang terlalu jauh, masih belum diketahui apakah kedua pasukan mereka dapat pergi sekarang. Xuanwu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Zhang Yi yang telah melarikan diri, dan dia sangat marah hingga giginya gatal. Dan pada saat ini, seberkas cahaya melintas di kejauhan. Zhang Yi muncul di atas kepala Xuanwu. "Oh, Xuanwu, kamu baik-baik saja? Baguslah, kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku padamu." Zhang Yi berkata kepada Xuanwu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Xuanwu menatap Zhang Yi dan hidungnya hampir bengkok karena marah. "Haha, terima kasih atas perhatianmu. Bukankah kau baru saja lari dengan cepat?" Xuanwu terluka parah saat ini, dan bahkan jika dia ingin marah pada Zhang Yi, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagaimanapun, Zhang Yi sekarang adalah mutan tingkat Ipsilon dengan pertahanan yang sangat kuat. Dia tidak akan lagi mudah dikendalikan olehnya seperti dulu. Zhang Yi merentangkan tangannya. "Apa yang kau bicarakan? Aku hanyalah karakter kecil yang baru saja naik tingkat. Bagaimana bisa aku langsung maju di baris depan medan perang? Aku masih harus bergantung padamu dan penguasa laut. Ngomong-ngomong, apakah orang itu sudah mati?" Xuanwu menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras mengendalikan keinginannya untuk mengumpat. Dia tidak mati. Orang itu juga pandai melarikan diri, terutama di laut. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. "Sungguh disayangkan." Xuanwu melanjutkan, "Meskipun orang itu berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Berdasarkan kepribadiannya, dia pasti sudah menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri sekarang." Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar ini. "Oh, maksudmu, dia tidak lagi bersama armada Angkatan Laut Kolombia?" Alis Xuanwu tiba-tiba terangkat, dia merasa Zhang Yi mempunyai beberapa ide khusus. "Apa yang ingin kau lakukan? Keyes, meskipun kita memusuhi armada Laut Kolombia, bukanlah ide yang baik untuk menyerang armada mereka saat ini. Tidak ada musuh atau teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Jika Zhang Yi memanfaatkan ketidakhadiran Chartiles dan menyerang armada mereka,
Jika pihak lain membalas, mereka juga akan menyerang kubu utama mereka. Inilah sebabnya dunia mengenali mutans di alam Ipsilon sebagai senjata nuklir humanoid. Bahkan setelah mencapai level ini, sulit untuk menahan satu sama lain. Jika satu pihak mengirimkan mutan tingkat Ipsilon secara impulsif, kemungkinan terbesarnya adalah kedua pihak akan binasa. Ini pula alasannya mengapa, meski wilayah Laut Cina Timur dan armada Laut Kolombia telah lama berseteru, belum pernah terjadi perang berskala besar. Zhang Yi mengangkat bibirnya sedikit, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan mengejar Kuo Xuan ke arah Angkatan Laut Kolombia. Pada saat ini, Jenderal Horn tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain dan hanya peduli dengan memimpin armada kembali ke pangkalan Angkatan Laut secepat mungkin. Daerah Qingdao telah menjadi daerah terlarang dalam pikirannya. Setengah dari armada mereka diculik paksa oleh monster misterius berbaju hitam itu. Sekarang Chartiles juga telah lolos dengan luka-luka, tidak ada manfaatnya bagi mereka untuk tinggal lebih lama. Cepatlah, kekuatan penuh, kecepatan penuh. Keluar dari tempat mengerikan ini. Jenderal Horn keluar. Letnan Kolonel Cludy menoleh dan menatap Jenderal Horn dengan ekspresi aneh. Melihat ekspresi aneh Cordy, Jenderal Horn berkata dengan marah, "Apa ada bulu keledai di telingamu? Aku sudah bilang padamu untuk segera melakukan pekerjaanmu, mengapa kau menatapku di sini?" Pada saat ini, kepala lain muncul di samping kepala Cludy. Zhang Yi tersenyum dan melambai padanya. "Halo, senang bertemu denganmu." Seluruh pusat komando terdiam dan tidak ada seorang pun yang berani bernapas berat. Termasuk beberapa mutan tingkat Delta yang lebih kuat, mereka menundukkan kepala dan berpura-pura tidak melihat pria yang tiba-tiba muncul di ruang konferensi. Jenderal Horn menelan ludah. Dia menoleh dan berbisik kepada anak buahnya, "Di mana kawan Chartiles itu?" Perwira di bawahnya berbisik, "Dia pulang lebih awal untuk memulihkan diri." Kali ini, Chartiles dibuat takut oleh monster berbaju hitam itu. Jika pria itu tidak mau meninggalkan area Fog Valley Abyss, Chartiles mungkin sudah dipukuli sampai mati. Jenderal Horn menjadi marah ketika mendengar ini. Jane bertindak terlalu jauh. "Lihatlah kalian. Mengapa kalian berdiri di sini seperti orang bodoh ketika ada tamu yang datang? Cepat bawakan teh." Jenderal Horn menoleh dan menatap Zhang Yi dengan senyum di wajahnya. "Saya benar-benar minta maaf, Tuan Keyes. Saya minta maaf karena telah mempermalukanmu. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu aturan." Zhang Yi berjalan ke arah Horn sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap Horn. Hal ini membuat Jenderal Horn menggigil. Pada saat dan tempat ini, jika Zhang Yi ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Inilah Ipsilon tingkat spasial yang mulia. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan, kapal dan senjata mereka yang kuat, sama sekali tidak berguna di hadapan musuh. Apalagi yang dapat kau lakukan selain menundukkan kepala? Kupikir kita bisa bicara. Sebenarnya, ada banyak orang sepertiku di Angkatan Laut. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku. Jenderal Horn melirik mutan di sekelilingnya. Namun mereka semua berpura-pura tuli dan bisu dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya Ipsilon, dan mereka tidak berniat memberi Horn kesempatan untuk memblokir serangan mereka. Zhang Yi tertawa, dan kaki Horn gemetar ketakutan. Jenderal Angkatan Laut Kekaisaran ini, ketika dihadapkan dengan ancaman kematian, tidak sekuat dan sekeras yang dibayangkan. Asalkan kau bersedia melepaskanku, kau boleh mengajukan syarat apapun yang kau mau. Jenderal Horn tidak dapat menahan tekanan lagi, ia pingsan dan berteriak. Cahaya tajam bersinar di mata Zhang Yi. "Apakah itu yang kau katakan?" Tujuan perjalanannya bukanlah untuk membunuh Horn. Tidak ada musuh atau teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.
Membunuh orang-orang ini tidak akan ada gunanya baginya dan hanya akan menempatkannya dalam daftar orang paling dicari di Kolombia, yang tidak sepadan. Pada akhirnya, Zhang Yi memanfaatkan situasi tersebut dan mendapatkan apa yang diinginkannya. 2 kapal perang terbaru. Dia telah berjanji pada Lu Keren bahwa dia akan memberinya kapal perang jenis baru ini, sehingga dia bisa membangun mecha. Jika kau tidak melakukannya sekarang, kau mungkin tidak akan memperoleh kesempatan bagus di masa mendatang. Meskipun Jenderal Horn merasa sakit, ia menyetujuinya demi menyelamatkan hidupnya. Zhang Yi menempatkan kedua kapal perang ke tempat yang berbeda dan kemudian pergi. Jenderal Horn menyeka keringat di dahinya, membanting meja dengan wajah muram. Sialan, Keyes. Kalau bukan karena menyelamatkan nyawa semua orang, aku benar-benar ingin melawannya. Semua orang memandang Jenderal Horn dengan ekspresi ambigu. Jenderal Horn mengangkat suaranya dan berkata dengan penuh semangat. Tidak masalah jika aku mati, tapi ada begitu banyak orang di seluruh armada, semuanya dari angkatan laut. Aku tidak bisa membiarkan kalian kehilangan nyawa. Jadi bagi semuanya, aku lebih baik menanggung penghinaan ini. Letnan Kolonel Krudi segera datang dan berkata kepada Jenderal Horn dengan penuh semangat. Jenderal, maaf merepotkanmu. Tapi jangan khawatir, kita semua tahu bahwa kau tidak punya pilihan lain saat itu. Jenderal Horn begitu gembira hingga ia mencabut pistolnya dan berkata, apa gunanya aku hidup? Jenderal, jangan. Kau tidak boleh mati. Kludi dan petugas di sebelahnya bergegas menghampiri dan merampas senjata itu. Jenderal Horn menghela napas. Hei, jika kalian seperti ini, bagaimana aku bisa menghadapi komandan setelah aku pergi? Semua orang bergegas menghiburnya. Secara keseluruhan, misi ini tidak gagal. Meskipun kita tidak memperoleh sumber dewa, bukankah wilayah Laut Cina Timur juga tidak memperolehnya? Lagi pula, tak seorang pun menduga orang aneh berbaju hitam itu akan tiba-tiba muncul. Ya, ini kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang dapat meramalkannya. Jenderal, kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Setelah semua orang membujuknya, Jenderal Horn akhirnya setuju untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Adapun 2 kapal perang yang dipimpin Zhang Yi, mereka cukup menyalahkan orang aneh berbaju hitam itu, dengan mengatakan bahwa mereka ditenggelamkan olehnya, lalu membiarkan Zhang Yi mengambilnya. Bagaimanapun, Zhang Yi adalah mutan luar angkasa, jadi tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa dia bisa menyelamatkan kapal perang. Angkatan Laut Kolombia tidak akan membahas masalah ini, karena mereka pergi ke pangkalan Angkatan Laut. Setelah Zhang Yi memeras uang dari Angkatan Laut Kolombia, dia segera kembali mencari Xuanwu. Namun, saat ini Xuanwu telah menghilang. Mulut Zhang Yi hampir melengkung karena tersenyum. Tak usah dijelaskan, Li Tianyang dan Xuanwu pasti tahu kalau Zhang Yi akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Jadi mereka sengaja bersembunyi dan melarikan diri. Zhang Yi tidak terburu-buru sama sekali, karena dia masih mempunyai pengaruh terhadap pihak lain. Kali ini, dia berkomunikasi langsung dengan Li Tianyang. Mengapa kau berlari begitu cepat? Qinglong terluka parah dan membutuhkan perawatan segera. Cepatlah dan jemput dia, kalau tidak dia bisa mati kapan saja. Zhang Yi tidak bercanda saat mengatakan ini. Memaksa menaikkan wilayah kekuasaannya akan menjadi hal yang tak tertahankan bagi Qinglong dan akan menyebabkan cedera serius padanya. Meskipun Zhang Yi telah menyuntiknya dengan obat untuk memperpanjang hidupnya, dia pasti akan mati jika tidak menerima perawatan sesegera mungkin. Kali ini, Li Tianyang benar-benar dalam masalah. Qinglong memiliki nilai strategis yang besar bagi kawasan Laut Cina Timur. Dia adalah yang terkuat kedua setelah Xuanwu. Jika misinya sudah gagal dan wilayah Laut Cina Timur menderita kerugian besar, dan jika sesuatu terjadi pada Qinglong lagi, Li Tianyang bisa saja bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri setelah dia dipulangkan, dan tidak perlu pergi ke pengadilan militer untuk diadili. Zhang Yi, kau sangat kejam. Kau menggunakan Qinglong untuk mengancamku.
Ingatlah, wilayah Laut Cina Timur tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Kami harus meminta Anda memberi kami penjelasan. Li Tianyang berpikir sejenak dengan wajah muram, tetapi tetap merasa bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat Qinglong tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mempercayai Zhang Yi dan tidak akan pernah menyerahkan nyawa Qinglong di tangan Zhang Yi. Xuanwu, minta dia untuk mengirim Qinglong ke sini. Li Tianyang berkata pada Xuanwu. Saat ini, Xuanwu sedang menyelam di kedalaman lebih dari 1000 meter di bawah air. Setelah mendengar kata-kata Li Tianyang, dia menatapnya tanpa ekspresi. Apa kau yakin? Li Tianyang mendengus dingin, tentu saja. Nyawa Qinglong sangat berharga bagi wilayah Laut Cina Timur. Dia tidak boleh mati sekarang. Lagi pula, aku adalah panglima tertinggi operasi ini. Beraninya Zhang Yi melakukan apapun padaku. Terlebih lagi, semua orang dari wilayah Jiangnan ada di tangan kita. Senyum sinis muncul di wajah Li Tianyang. Dia merasa bahwa Zhang Yi mempunyai sesuatu terhadapnya, jadi dia tidak dapat membalikkan keadaan. Xuanwu mengangguk, oke. Dia mulai muncul ke permukaan dan mengirimkan koordinatnya kepada Zhang Yi. Tidak butuh waktu lama bagi Zhang Yi untuk tiba di lokasi Xuanwu. Xuanwu membuka mulutnya lebar-lebar, dan Zhang Yi meminta Xuanwu merangkak keluar dari bayangan Jingwei. Di punggungnya ada Qinglong yang terluka. Zhang Yi berjalan ke mulut Xuanwu dengan senyum santai di wajahnya. Dalam keadaan ini, Xuanwu tidak punya cara untuk menghadapinya. Jadi Zhang Yi tidak khawatir Xuanwu akan tiba-tiba menyerangnya. Li Tianyang datang dengan sekelompok pengawal. Melihat Zhang Yi, Li Tianyang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Ypsilon. Saat ini merupakan mutan tingkat teratas di dunia. Ia memiliki kekuatan tempur mengerikan yang dapat menghancurkan sebuah kota sendirian. Benar-benar salah jika mengatakan Li Tianyang tidak merasa lemah di dalam hatinya. Namun, ketika dia berpikir bahwa orang ini ada di dalam tubuh Xuanwu dan dia mengendalikan semua orang di daerah Jiangnan, ini adalah cara terbaik. Li Tianyang tidak dapat menahan perasaan lebih percaya diri. Keyes, kau menyiapkan jebakan besar untuk insiden ini. Kau hampir membuat kita semua mendapat masalah. Setelah insiden itu, aku akan memintamu, distrik Jiangnan, untuk memberi kami penjelasan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tamparan tiba-tiba muncul dari kekosongan di sampingnya dan menampar wajahnya dengan keras. Bom! Li Tianyang terkejut dan kehilangan keseimbangan. Namun, dia juga seorang mutan. Meskipun dia bukan hanya mutan kuat tingkat beta biasa, kebugaran fisiknya lebih kuat daripada orang biasa. Melihat Zhang Yi berani menampar wajahnya di depan banyak orang, Li Tianyang tiba-tiba menjadi marah. Zhang Yi, beraninya kau memukulku. Hah? Zhang Yi tidak menyangka orang tua ini begitu tangguh. Jadi dia langsung mengeluarkan senjatanya. Wajah semua orang tiba-tiba berubah warna. Zhang Yi, ini akan menjadi serius. Jiwa Xuanwu pun melayang. Hundun, jangan impulsif. Zhang Yi menatapnya dengan dingin. Kenapa? Apakah kau ingin bertarung denganku? Xuanwu hanya menonton dan terdiam. Dia menatap Zhang Yi dalam-dalam, lalu pergi tanpa bersuara. Ini ada di dalam tubuhnya, dan dia juga terluka parah saat ini. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Zhang Yitong? Orang pintar tidak butuh omong kosong, dia tahu pilihan apa yang harus dia buat. Mata Li Tianyang membelalak, dan dia berteriak dengan suara takut-takut, saya adalah kepala operasi wilayah Laut Cina Timur. Zhang Yi mengangkat tangannya dan menembak lutut kirinya. Li Tianyang jatuh berlutut dengan terkena pukulan. Dia berjuang untuk berdiri dengan kaki lainnya, tetapi Zhang Yi menembaknya lagi di lutut. Ah! Li Tianyang terjatuh ke tanah sambil merintih kesakitan. Meskipun dia mutan, bagaimana dia bisa menjalani pelatihan dan pertarungan? Dia hanya menggunakan obat-obatan untuk mendukung tubuhnya. Zhang Yi mengarahkan pistolnya ke kepalanya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah.
Li Tianyang, Panglima tertinggi operasi, tidak kompeten dan memberikan perintah gegabah di medan perang, yang mengakibatkan kematian tragis banyak anggota tim operasi yang tidak bersalah. Selain itu, kau menekan mutan di wilayah aliansi dan menargetkan pemimpin tim investigasi yang luar biasa, Keyes. Kau bahkan melihatnya mati tanpa membantunya, dengan sengaja menempatkan Keyes dalam krisis hidup dan mati. Katakan padaku, haruskah kau mati? Beraninya Zhang Yi melakukan apapun padaku. Terlebih lagi, semua orang dari wilayah Jiangnan ada di tangan kita. Senyum sinis muncul di wajah Li Tianyang. Dia merasa bahwa Zhang Yi mempunyai sesuatu terhadapnya, jadi dia tidak dapat membalikkan keadaan. Xuanwu mengangguk, oke. Dia mulai muncul ke permukaan dan mengirimkan koordinatnya kepada Zhang Yi. Tidak butuh waktu lama bagi Zhang Yi untuk tiba di lokasi Xuanwu. Xuanwu membuka mulutnya lebar-lebar, dan Zhang Yi meminta Xuanwu merangkak keluar dari bayangan Jingwei. Di punggungnya ada Qinglong yang terluka. Zhang Yi berjalan ke mulut Xuanwu dengan senyum santai di wajahnya. Dalam keadaan ini, Xuanwu tidak punya cara untuk menghadapinya, jadi Zhang Yi tidak khawatir Xuanwu akan tiba-tiba menyerangnya. Li Tianyang datang dengan sekelompok pengawal. Melihat Zhang Yi, Li Tianyang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Ypsilon. Saat ini merupakan mutan tingkat teratas di dunia, ia memiliki kekuatan tempur mengerikan yang dapat menghancurkan sebuah kota sendirian. Benar-benar salah jika mengatakan Li Tianyang tidak merasa lemah di dalam hatinya. Namun, ketika dia berpikir bahwa orang ini ada di dalam tubuh Xuanwu dan dia mengendalikan semua orang di daerah Jiangnan, ini adalah cara terbaik. Li Tianyang tidak dapat menahan perasaan lebih percaya diri. Keyes, kau menyiapkan jebakan besar untuk insiden ini. Kau hampir membuat kita semua mendapat masalah. Setelah insiden itu, aku akan memintamu, distrik Jiangnan, untuk memberi kami penjelasan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tamparan tiba-tiba muncul dari kekosongan di sampingnya dan menampar wajahnya dengan keras. Bom! Li Tianyang terkejut dan kehilangan keseimbangan. Namun, dia juga seorang mutan. Meskipun dia bukan hanya mutan kuat tingkat beta biasa, kebugaran fisiknya lebih kuat daripada orang biasa. Melihat Zhang Yi berani menampar wajahnya di depan banyak orang, Li Tianyang tiba-tiba menjadi marah. Zhang Yi, beraninya kau memukulku. Hah? Zhang Yi tidak menyangka orang tua ini begitu tangguh, jadi dia langsung mengeluarkan senjatanya. Wajah semua orang tiba-tiba berubah warna. Zhang Yi, ini akan menjadi serius. Jiwa Xuanwu pun melayang, Hundun, jangan impulsif. Zhang Yi menatapnya dengan dingin. Kenapa? Apakah kau ingin bertarung denganku? Xuanwu hanya menonton dan terdiam, dia menatap Zhang Yi dalam-dalam, lalu pergi tanpa bersuara. Ini ada di dalam tubuhnya, dan dia juga terluka parah saat ini. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Zhang Yi Tong? Orang pintar tidak butuh omong kosong, dia tahu pilihan apa yang harus dia buat. Mata Li Tianyang membelalak, dan dia berteriak dengan suara takut-takut, saya adalah kepala operasi wilayah Laut Cina Timur. Zhang Yi mengangkat tangannya dan menembak lutut kirinya. Li Tianyang jatuh berlutut dengan terkena pukulan. Dia berjuang untuk berdiri dengan kaki lainnya, tetapi Zhang Yi menembaknya lagi di lutut. Ah! Li Tianyang terjatuh ke tanah sambil merintih kesakitan. Meskipun dia mutan, bagaimana dia bisa menjalani pelatihan dan pertarungan? Dia hanya menggunakan obat-obatan untuk mendukung tubuhnya. Zhang Yi mengarahkan pistolnya ke kepalanya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Li Tianyang, Panglima tertinggi operasi, tidak kompeten dan memberikan perintah gegabah di medan perang, yang mengakibatkan kematian tragis banyak anggota tim operasi yang tidak bersalah. Selain itu, kau menekan mutan di wilayah aliansi dan menargetkan pemimpin tim investigasi yang luar biasa, Keyes. Kau bahkan melihatnya mati tanpa membantunya,
dengan sengaja menempatkan Keyes dalam krisis hidup dan mati. Katakan padaku, haruskah kau mati? Mata Li Tianyang memerah. Dia berusaha mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Yi. Omong kosong. Kalau kau bilang begitu, ya sudahlah. Zhang Yi menatap matanya dengan arogan. Ya, begitulah kataku. Li Tianyang gemetaran. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu, jadi dia meraih pistol di pinggangnya. Tetapi Zhang Yi tidak menghentikannya. Ketika Li Tianyang mengarahkan pistol kepadanya, Zhang Yi menarik pelatuknya terlebih dahulu. Peluru itu menembus langsung kepala Li Tianyang dan meninggalkan tahi lalat merah yang indah di antara kedua alisnya. Udara terasa sangat tenang. Para perwira di wilayah Laut Cina Timur tampak muram, mereka tidak menyangka bahwa Zhang Yi benar-benar akan membunuh kepala operasi mereka. Zhang Yi menyimpan senjatanya dan merentangkan tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi polos di wajahnya. Kalian semua melihatnya dengan jelas. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Dia yang pertama menyerang. Aku bertindak untuk membela diri. Bagaimana mungkin ada orang di sini yang berani mengucapkan sepatah kata pun? Dia bahkan berani membunuh Li Tianyang, maka dia pasti tidak keberatan membunuh satu orang bodoh lagi. Roh Xuanwu melayang di samping Zhang Yi dan berkata kepadanya dengan dingin, "Kau memainkan permainan besar kali ini. Pikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada kedua wilayah." Zhang Yi memiringkan kepalanya dan berkata kepada Xuanwu dengan penuh arti, "Setelah kau menjadi mutan dari Ipsilon, apakah kau masih begitu berhati-hati dalam melakukan sesuatu?" Xuanwu memikirkannya, lalu tiba-tiba tertawa, "Jangan bercanda, mulai sekarang, apapun yang aku lakukan, itu akan benar." Hahaha. Keduanya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Memang benar, saat ini apapun yang dilakukan Zhang Yi adalah benar. Dia sudah menjadi Ipsilon, dan negara Huasu membutuhkan kekuatannya. Zhu Zheng dari wilayah Jiangnan tidak akan menyalahkannya karena sengaja menyembunyikan kebenaran, tetapi akan berusaha lebih menyenangkannya. Mengenai wilayah Laut Cina Timur, kemarahan di sana dapat dihilangkan selama wilayah Jiangnan membayar harga yang cukup. Karena wilayah Gangnam memiliki Ipsilonnya sendiri. Ada sesosok tubuh tergeletak di tanah, dan tidak ada seorang pun yang peduli lagi. Kepala operasional adalah suatu jabatan, bukan orang. Setelah Li Tianyang meninggal, Ma Tianyang dan Niu Tianyang akan mengambil alih posisinya. Xuanwu menyelam di bawah air, dan Zhang Yi meminta orang-orang untuk membawa semua orang dari daerah Jiangnan. Mustahil baginya untuk mengikuti Xuanwu kembali ke wilayah Laut Cina Timur. Lagi pula, dia telah mengacaukan wilayah Laut Cina Timur kali ini, dan jika dia benar-benar membiarkannya, dia pasti akan mendapat masalah lagi. Zhang Yi terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Dia telah memutuskan bahwa setelah kembali ke distrik Jiangnan, dia akan menyerahkan kekacauan ini kepada Zhu Zheng untuk ditangani. Awalnya, dia masih berpikir tentang bagaimana menjelaskan kepada Zhu Zheng bahwa dia telah diam-diam mengambil esensi dewa dan kemudian mengirim orang-orang dari distrik Jiangnan untuk mati. Sekarang, Zhu Zheng juga telah mengirim Jing Wei untuk mengintai di sekitarnya, yang merupakan alasan yang sempurna. Pokoknya, sekarang tidak perlu khawatir Zhu Zheng akan berselisih dengannya. Sebaliknya, Zhu Zheng harus lebih berhati-hati dalam membujuknya. Inilah hukum bertahan hidup di akhir zaman. Selama kau cukup kuat, kau selalu benar. Semua orang dari daerah Jiangnan berkumpul bersama, banyak dari mereka terluka, termasuk Si Tusin yang pingsan saat ini. Tetapi yang lain masih mengetahui fakta bahwa Zhang Yi telah menjadi mutan dari Ipsilon. Matanya penuh dengan rasa iri dan kagum. Tetapi pemikiran bahwa Zhang Yi akan mempermainkan mereka juga membuat mereka merasa marah. Zhang Yi tidak peduli tentang itu. Ketika Xuanwu tiba di perbatasan kerajaan Huasu, Zhang Yi membiarkannya mengapung, dan kemudian memilih untuk membawa orang kembali dengan perahu. Xuanwu tidak bisa berselisih dengan Zhang Yi saat ini,
Jadi dia secara alami mengirim Zhang Yi dan yang lainnya keluar dengan patuh. Zhang Yi membuka pintu kedua, mengeluarkan kapal pemecah es raksasa, dan kemudian mengarahkan semua orang untuk naik. Deng Shentong dan yang lainnya menaiki kapal satu demi satu, lalu membawa pergi semua yang terluka. Baiklah, selamat tinggal, semuanya. Zhang Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Xuan Wu dan yang lainnya sambil tersenyum. Di antara keempat roh, hanya Xuan Wu yang dalam kondisi baik saat ini. Baik Qinglong maupun Zhu Kue terluka dan tidak dapat datang untuk mengantarnya. Tetapi jika mereka berdua benar-benar ada di sini, mereka mungkin akan menaruh dendam terhadap Zhang Yi. Xuan Wu mengangkat bahu acuh tak acuh. Sebenarnya, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Aku rasa bukan hal yang baik bagi dua Ipsilon untuk bertemu satu sama lain. Zhang Yi mengangguk. Ia teringat monster berbaju hitam di jurang besar di Pulau Qingdao, dan ia masih merasa takut. Kau benar. Zhang Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Xuan Wu, dan kura-kura besar itu berenang menuju wilayah Laut Cina Timur. Zhang Yi memerintahkan prajurit di atas kapal dan mengemudikan kapal pemecah es menuju Tianhai. Pergilah ke Tianhai terlebih dahulu, lalu naik kereta khusus kota Blizzard kembali ke kota Blizzard. Pada saat ini, semua orang menjadi lebih hormat terhadap Zhang Yi. Jika mereka masih marah tentang kemalasan Zhang Yi ketika mereka datang ke sini. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka kagum terhadap Zhang Yi dari lubuk hati mereka. Mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa tipu daya Zhang Yi telah merugikan banyak orang di kedua wilayah tersebut, termasuk rekan-rekan mereka. Tetapi kebanyakan orang hanya mengakui kekuatan Zhang Yi. Karena apapun yang dilakukan orang kuat adalah benar, dan tidak perlu menjelaskan kepada yang lemah. Kebanyakan orang yang selamat dari kiamat memahami kebenaran ini. Namun, Deng Shentong dan Ling Hu Feisue mungkin tidak sepenuhnya menerima pendekatan Zhang Yi. Zhang Yi merawat yang terluka dan dia duduk sendirian di dek, bersandar pada pagar dan memandangi lautan es biru. Deng Shentong dan Ling Hu Feisue datang. Deng Shentong menampakkan ekspresi tak berdaya di wajahnya, sedangkan Ling Hu Feisue mengernyitkan alisnya dengan ekspresi ketidakpuasan yang nyata. Hei, saudara Zhang. Deng Shentong mengangkat tangannya dan menyapa Zhang Yi. Aku tidak menyangka kau akan menjadi pemenang terakhir kali ini. Sungguh mengejutkan. Tapi karena kau sudah menjadi Ipsilon, mengapa kau tidak memberitahu kami? Dengan begitu, korban kami akan berkurang. Zhang Yi berkata dengan tenang, jika aku memberitahumu, apakah kamu masih bisa berakting dengan baik? Deng Shentong mengusap dahinya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhang Yi menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Ling Hu Feisue tidak mudah diajak bicara. Dia berjalan di depan Zhang Yi, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke matanya. Mata birunya yang dingin sangat tajam, bercampur dengan kemarahan yang kuat. Kita adalah kawan. Kita bukan musuh. Setidaknya saat kita menjalankan misi bersama, aku harap kau bisa mempertimbangkan nyawa kita. Zhang Yi tidak berkata apa-apa saat mendengar ini, tetapi hanya melihat ke arah lautan luas. Angin laut yang asin, lembab, dan dingin bertiup di seragam tempurnya, membuatnya semakin melekat di kulitnya. Sebenarnya, semua itu tidak perlu. Dia tiba-tiba mengucapkan kalimat yang tidak dapat dijelaskan ini, lalu pergi sendiri tanpa berbicara kepada Ling Hu Feisue dan Deng Shentong. Karena dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Semua orang bisa menyalahkannya atas kejadian ini, tetapi Zhang Yi tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Karena mereka memikirkan masalah dari sudut pandang mereka. Tetapi Zhang Yi tidak perlu menjelaskan kepada mereka, karena Zhang Yi memikirkan masalah itu dari sudut pandangnya sendiri. Jadi tidak ada benar atau salah dalam kontradiksi ini, dan tidak ada jawaban yang benar. Sikapnya berbeda. Maka itu semua tergantung pada kemampuanmu sendiri. Zhang Yi tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang masalah ini.
Ketika dia memutuskan untuk mendapatkan esensi dewa sendirian dan memasang jebakan untuk memikat wilayah Laut Cina Timur dan armada Columbia ke dalam suatu situasi, dia tahu ini akan menjadi hasilnya. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia pergi menemui Jingwei dan memintanya untuk menyerahkan Huahua dan Lele kepadanya. Jingwei segera melepaskan Huahua dan Lele dari ruang bayangan. Cincila raksasa yang ditangkap itu sedang dibius total saat itu. Ia berbaring telentang di punggung Lele dalam keadaan linglung, dengan lidahnya menjulur keluar. Ia tampak sangat lucu. Zhang Yi tidak banyak bicara. Dia menelepon Huahua dan Lele dan hendak pergi. Jingwei menatap Zhang Yi dari belakang dan tiba-tiba berteriak, "Zhang Yi!" Zhang Yi berbalik dan berkata, "Berapa kali aku sudah memberitahumu untuk menggunakan nama kode saat bekerja?" Nama Sandi Zhang. Zhang Yi hanya terdiam menatapnya. "Yah." Jingwei ragu-ragu sejenak, menundukkan kepalanya dan berkata, "Sekarang bukan jam kerja." "Oh, benar juga. Apa yang kau inginkan dariku?" Zhang Yi menatapnya dengan tenang dan bertanya. Jingwei diam-diam mengepalkan tangannya, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Zhang Yi, bolehkah aku mengikutimu?" Ada ekspresi terkejut di mata Zhang Yi. "Kau ingin mengikutiku? Apa kau bercanda? Bukankah kau orangnya Zhu Zheng?" Jingwei menjelaskan, "Aku hanyalah subjek percobaan. Dan tujuan keberadaanku hanyalah untuk membantu Zhu Yu menjadi sempurna. Kemampuanku harus bergantung pada orang lain. Bagiku, kamu adalah pilihan terbaikku." Ekspresi pencerahan muncul di wajah Zhang Yi. Jika Zhu Yu adalah klon Yuan Kongye, maka kemampuannya kemungkinan besar sama dengan Yuan Kongye. Alasan mengapa Jingwei dapat dengan cepat menjadi mutan setingkat kapten adalah karena penggunaan Bingpo. Selama dia berhubungan dengan Zhang Yi, dia perlahan memahami kebenaran tentang Bingpo. Jelas bahwa cepat atau lambat, dia akan dikorbankan demi kesempurnaan Zhu Yu. Jadi dia ingin mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Zhang Yi tiba-tiba tertawa. "Tetapi mengapa aku harus menerimamu? Kekuatanmu tidak ada apa-apanya bagiku. Aku memiliki kemampuan yang sama sepertimu, dan kemampuanku lebih baik darimu. Yang terpenting, aku tidak bisa memastikan apakah kau cukup setia. Itulah hal yang paling penting bagiku." Jingwei membuka mulutnya dan akhirnya menceritakan satu-satunya keuntungan yang dimilikinya. "Bayanganku dapat berisi makhluk hidup." Zhang Yi memikirkannya sejenak, lalu tersenyum. Dia tidak memberikan jawaban apapun pada Jingwei, melainkan berbalik dan pergi. Syarat yang diajukan Jingwei tidak cukup baginya untuk menerima wanita ini. Jingwei menatap Zhang Yi yang berjalan pergi dengan perasaan melankolis. Setelah beberapa saat, satu demi satu orang aneh mengenakan seragam tempur hitam muncul dari bayang-bayang di belakangnya. Mereka semua adalah anggota Nightcrow Squad, namun tidak seperti Jingwei, mereka bukan pendatang dari sel Sky Knight yang asli. Ini adalah transplantasi spermatosit. Oleh karena itu, semua orang ini memiliki kemampuan bayangan. Namun, sebagai tubuh yang ditransplantasikan, mereka tidak dapat memiliki semua karakteristik kemampuan dan hanya dapat dianggap sebagai Jingwei yang terdegradasi. Namun sebagai bayangan, ia cukup untuk melekat pada setiap mutan setingkat kapten yang beraksi dan memantau tindakan mereka. "Kapten, kita harus melaporkan situasi di sini kepada komandan," kata Nightcrow dengan nada dingin. Jingwei mengangkat kepalanya dan kembali ke ekspresi acuh tak acuh seperti biasanya. Dia menempelkan tinjunya di dadanya dan berkata, "Sekarang, mari kita kumpulkan semua informasi." Distrik Jiangnan, Kota Badai Salju. Setelah membaca informasi yang disampaikan oleh Nightcrow Squad, Zhu Zheng duduk di kursi dan terdiam lama. Di sampingnya, seorang lelaki kecil, tingginya hanya sekitar 1 meter, berdiri di belakang kursi, sambil menggendong boneka kelinci merah muda di tangannya, menatapnya dengan wajah polos.
Zhu Zheng perlahan menundukkan kepalanya, melirik gadis kecil yang lucu itu, dan tiba-tiba menghela napas panjang. Dia menyentuh rambut halus Juyu, perlahan berdiri dan berjalan ke ambang jendela. Saat itu sedang badai salju di kota, salju masih turun lebat, dan atap setiap rumah tertutup salju. Angin dingin menderu, dan salju tampaknya tak kunjung berhenti, membekukan seluruh bumi. Hidupku bagaikan berjalan di atas es tipis. Menurutmu, apakah aku bisa melewatinya? Juyu tidak tahu apa maksud Zhu Zheng. Dia memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu dan mengedipkan matanya yang besar dan imut. Lan Xincheng menatap Zhu Zheng dan membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Karena intelijen yang mereka terima hari itu terlalu sulit dipercaya. Ditambah dengan beberapa kejadian baru-baru ini, perhitungan Zhu Zheng semakin salah satu demi satu, dan dia tampak beberapa tahun lebih tua. Aku sudah memperhitungkan semuanya, tapi tetap saja aku salah memperhitungkan Zhang Yi. Dia lebih cakap dari yang kukira. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Tetapi ketika dia kembali, dia pasti akan datang kepadaku untuk menanyaiku. Ya, aku harus siap menghadapinya. Zhu Zheng mengangkat tangannya, berpikir sejenak, dan berkata kepada Lan Xincheng. Semua perlengkapan di gudang sudah siap. Tinggalkan yang kita butuhkan dan persiapkan sisanya untuk Zhang Yi. Sekarang dia adalah Ypsilon, dia memiliki banyak bawahan di sekitarnya. Dia akan membutuhkan lebih banyak persediaan di masa depan, dan dia masih membutuhkan hal-hal ini. Selain itu, kami juga terbuka untuk memberinya senjata dan perlengkapan. Meskipun dia mungkin tidak membutuhkannya, itu adalah tanda ketulusan bahwa kami memberikannya kepadanya. Oh, bukankah temannya yang bernama Susuka datang ke kota Blizzard untuk menghabiskan uang? Perhatikan teknisi mana yang dia suka dan simpan untuknya di masa mendatang. Zhu Zheng membuat banyak pengaturan, yang semuanya merupakan ketulusannya kepada Zhang Yi. Mengenai rencana Zhang Yi untuk mengambil alih wilayah Jiangnan dan diam-diam mengambil esensi dewa, Zhu Zheng tidak berniat membahasnya secara rinci dengan Zhang Yi. Bagaimana kita bisa bicara? Apa yang harus dibicarakan? Sekarang dia hanya bisa berpegangan pada paha Zhang Yi dan memintanya untuk tinggal di distrik Jiangnan untuk membantunya. Jika tidak, Zhang Yi akan tidak senang dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Di 6 distrik utama di seluruh kerajaan Huasu, siapa yang tidak akan bersaing untuk mendapatkan Ypsilon? Lan Xincheng dengan hati-hati menuliskan semua instruksi Zhu Zheng. Kemudian, hatinya mulai bimbang, karena Zhu Zheng telah memberikan terlalu banyak barang kepada Zhang Yi. Jenderal Zhu, bukankah ini agak keterlaluan? Zhang Yi adalah orang asing dari wilayah Jiangnan dan bawahanmu. Tapi jika kau melakukan ini, bukankah itu akan membuat kita terlihat? Lan Xincheng menelan sisa kalimatnya. Zhu Zheng meliriknya dan menyelesaikan kalimatnya. Sepertinya kita mencoba menyenangkan Zhang Yi kan? Lan Xincheng tidak mengatakan apa-apa. Zhu Zheng mendesah pelan. Sudah setahun sejak kiamat. Wilayah Jiangnan kita terletak di daerah paling makmur di negara Huasu. Kita sudah terlalu lama merasa tenang. Dalam hal kekuatan tempur, kita berada di peringkat terakhir di negara ini. Tetapi bukankah kita sudah mengalami cukup banyak kemalangan tahun ini? Masa kini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mutan tingkat tinggi akan semakin dibutuhkan. Sejauh ini, kita belum memiliki mutan setingkat Ypsilon. Jadi kita harus menahan Zhang Yi di sini. Zhu Zheng menatap ke kejauhan. Dinding beton bertulang tinggi kota Blizzard tampak begitu kokoh sehingga sulit untuk menghancurkannya bahkan dengan artileri kaliber besar. Akan tetapi, ia bahkan tidak dapat menghentikan mutan-mutan spasial tingkat Delta. Kapal Zhang Yi tiba di kota Tianhai dan mendarat di pelabuhan Chaoyu. Kali ini saya pergi sebentar, dan kota Tianhai masih sama seperti sebelumnya. Chen Jingguan membawa orang untuk menyambut Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi berkata kepada Chen Jingguan,
Siapkan mobil untuk membawa mereka ke stasiun kereta bawah tanah Xiaomiaohan. Chen Jingguan tertegun sejenak, lalu mengangguk dan meminta seseorang untuk mengatur kendaraan untuk membawa orang-orang itu pergi. Awalnya dia mengira bahwa mereka semua adalah orang-orang penting di wilayah Jiangnan, dan dia harus menghibur mereka apapun yang dikatakan Zhang Yi. Tanpa diduga, mereka hanya lewat saja. Deng Shentong datang dan bertanya pada Zhang Yi, "Apakah kau tidak ikut kembali bersama kami?" Zhang Yi tersenyum menghina ketika mendengar ini. "Jika aku kembali sekarang, aku khawatir banyak orang tidak akan bisa tidurkan." "Lupakan saja. Kembalilah dan jelaskan situasi di sini kepada atasanmu. Aku akan datang nanti." Bahkan jika Zhu Zheng tidak memanggilnya, Zhang Yi akan pergi. Zhang Yi harus berbicara baik-baik dengan Zhu tentang mengirim Jingwei untuk mengawasinya secara diam-diam. Deng Shentong mengangguk sambil berpikir. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhang Yi, menatapnya dengan tulus dan berkata, "Zhang Yi, kamu telah menyelamatkanku lebih dari sekali. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu." Zhang Yi mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum jenaka, "Bisakah kau mewakili keluarga Deng?" Deng Shentong tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Mungkin tidak apa-apa." Pikiran Zhang Yi sedang berpacu. "Kamu hebat sekali, Deng Shentong. Sepertinya kamu masih belum menyerah dalam perebutan kekuasaan di kota Blizzard." Mungkin dia berpikir bahwa Zhang Yi akan berselisih dengan Zhu Zheng. Jadi dia bergegas untuk memenangkan hati Zhang Yi agar lebih mudah bagi keluarga Deng mereka untuk naik ke tampuk kekuasaan di masa mendatang. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan Epsilon. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Pada dasarnya, di kota Blizzard saat ini, siapapun yang bisa mendapatkan dukungan Zhang Yi dapat menjadi kekuatan nomor 1. "Oh, aku ingat itu." Zhang Yi hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Ada cahaya aneh yang bersinar di mata Deng Shentong yang cerah. Ia berpikir dalam hati, Zhang Yi sekarang berbeda dari sebelumnya. Kita dalam keluarga Deng harus lebih dekat dengannya dan tidak boleh menjadikannya musuh. Chen Jingguan mengatur seseorang untuk mengantar semua orang ke stasiun kereta bawah tanah. Zhang Yi terlalu malas untuk mengikutinya. Dia hanya ingin pulang dan beristirahat dengan baik. Setelah pertarungan hebat, apa yang lebih memabukkan daripada pulang ke rumah, menikmati kehangatan dan kenyamanan rumah, minum secangkir kopi hangat yang dibuat oleh Yang Mi sendiri, dan berbaring di pangkuan You Kr? Saat hendak pergi, Zhang Yi menemukan beberapa wajah yang dikenalnya di antara para penjaga pangkalan Chaoyu. Seorang pria dengan potongan rambut cepak, jenggot yang cukup terawat, ekspresi yang tegas dan berkulit gelap. Ada dua pria lain yang warna kulitnya sama seperti dia. Mereka adalah para nelayan yang dibawanya kembali dari Pulau Yanliu, Lu Dahai, Rong Lei dan Yu Gang. Setelah membawa orang-orang itu kembali, untuk mencegah mereka membentuk kelompok, Zhang Yi memisahkan mereka dan menempatkan mereka di 3 pangkalan. Lu Dahai dan 2 orang lainnya menempatkan Chen Jingguan di sini. Tetapi aku tidak menyangka mereka akan secepat itu naik pangkat dan menjadi anggota pengawal. Namun jika kau memikirkannya baik-baik, itu masuk akal. Populasi kota Tianhai sangat sedikit. Setelah beberapa pertempuran, hanya tersisa kurang dari 20.000 orang yang masih hidup. Ini adalah salah satu kota dengan populasi paling sedikit di seluruh wilayah Jiangnan. Semua pangkalan utama juga kekurangan orang muda dan setengah baya. Lu Dahai dan kedua rekannya kuat dan berani, dan memang mudah bagi mereka untuk berhasil. Zhang Yi tersenyum tipis dan melambaikan tangan ke sana. "Kemarilah." Lu Dahai dan 2 orang lainnya menatap Zhang Yi dengan penuh semangat. Pada saat ini, tentu saja mereka tahu bahwa Zhang Yi adalah raja kota Tianhai yang sebenarnya. Dan bahkan bos pangkalan Chaoyu mereka hanyalah adik laki-laki Zhang Yi. Begitu ketiganya melihat Zhang Yi menyapa mereka, mereka langsung berlari menghampiri dengan kegirangan. "Tuan Zhang." Lu Dahai mengangguk dengan hormat. Hatinya masih dipenuhi rasa kagum dan terima kasih terhadap Zhang Yi.
Bagaimanapun, Zhang Yilah yang membawa mereka kembali dari situasi putus asa di Pulau Yanliu dan menyelamatkan hidup mereka. Zhang Yi mengeluarkan sebungkus rokok dari sub ruang, dan itu adalah merek yang paling disukainya. Dia jarang merokok secara normal, tetapi setelah kiamat dia kadang-kadang akan merokok satu. Dia membagi rokok itu kepada 3 orang, menyalakan satu untuk dirinya sendiri, lalu melemparkan setengah bungkus sisanya kepada Lu Dahai. Tindakan ini membuat mata Lu Dahai dan 2 orang lainnya berbinar. Rokok merupakan sumber daya yang sangat langka setelah kiamat. Lagi pula, selain kantor pusat regional yang masih memproduksi tembakau untuk manajemen puncak, barang ini kehabisan stok di dunia luar, dan persediaannya menurun. Bagaimana kehidupan di pangkalan Chaoyu akhir-akhir ini? Apakah kau sudah terbiasa? Zhang Yi bertanya dengan santai sambil merokok. Lu Dahai segera menjawab, bagus sekali. Kehidupan kami di sini jauh lebih baik daripada saat kami berada di Pulau Yanliu. Zhang Yi mengangguk dan berkata, karena menurutmu itu ide yang bagus, maka lakukanlah yang terbaik. Aku tidak suka ikut campur dalam urusan 3 pangkalan utama. Kamu harus berjuang untuk kehidupan yang ingin kamu jalani. Setelah mengatakan ini, Zhang Yi pergi sendiri tanpa menunggu jawaban Lu Dahai. Aku hanya mengobrol dengan mereka karena iseng. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang aku bawa kembali dengan susah payah. Jadi aku selalu memiliki harapan dalam hati saya. Zhang Yi membuka pintu dimensi dan hendak pergi. Pada saat ini, Lu Dahai dan kedua saudara itu saling memandang, ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba berteriak. Tuan Zhang, mohon tunggu sebentar. Lu Dahai begitu gembira hingga dia hampir tidak dapat berbicara dan wajahnya memerah. Zhang Yi menoleh dengan rasa ingin tahu. HM? Ada apa? Lu Dahai menggaruk kepalanya, melihat sekelilingnya dengan saksama, lalu berjalan mendekati Zhang Yi dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Zhang, aku juga telah membangkitkan kekuatan superku. Zhang Yi mengangkat alisnya. Kau juga membangkitkan kekuatan? Bagaimana kau bisa bangkit? Zhang Yi sedikit merasa aneh sekarang. Menurut pengalamannya, membangkitkan kekuatan super adalah hal yang sangat sulit. Misalnya, dia dan Yang Xinxin, keduanya terbangun setelah mengalami ujian hidup dan mati. Ada beberapa pengecualian, tetapi mereka juga menyelesaikan kebangkitan dengan bantuan item langka. Misalnya Yang Mi dan You Kr. Tetapi Lu Dahai benar-benar mengatakan bahwa dia tiba-tiba terbangun? Ceritakan lebih lanjut kepadaku. Zhang Yi menyilangkan lengannya dan menatap Lu Dahai dengan rasa ingin tahu. Lu Dahai menceritakan proses kebangkitannya. Hari itu, ia mengenakan pakaian musim dingin dan membawa kotak-kotak ikan laut dari kapal-kapal nelayan di pelabuhan. Lalu tiba-tiba dia mendongak. Dunia di hadapannya berubah menjadi kehampaan yang luas. Lalu darahnya mulai berubah menjadi aneh, seolah-olah tiba-tiba berubah menjadi magma. Dan tak lama kemudian berubah menjadi gletser. Begitu saja, rasa panas dan dingin mengalir melalui tubuhnya. Dia pingsan saat itu, dan setelah bangun, dia mendapati perubahan ajaib telah terjadi di dalam tubuhnya. Zhang Yi mendengarkan dengan saksama dan tidak melewatkan satu kata pun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang proses mutasi Lu Dahai, yang benar-benar berbeda dari yang lain. Ini mungkin merupakan cara yang memungkinkan terjadinya mutasi. Coba kulihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Zhang Yi berkata pada Lu Dahai. Lu Dahai menyingsingkan lengan bajunya dan membuka telapak tangannya. Dengan sedikit usaha, warna kulitnya langsung berubah menjadi hijau tua seperti rumput laut. Lapisan sisik halus tumbuh di cakarnya, dan bahkan kaki berselaput seperti katak muncul di antara jari-jari kakinya. Dentang! Bilah tulang terbalik tiba-tiba muncul dari lengan bawahnya, sangat dingin dan menakutkan. Zhang Yi bergumam, tipe orc, tipe samudra. Pasti sangat cocok dengan kemampuanmu. Dia menatap Lu Dahai dan tiba-tiba tersenyum, apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Lu Dahai menelan ludahnya dan berkata,
Pada saat itu, kejadian ini menarik perhatian orang-orang di atas, dan Bos Chen juga mengetahuinya. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu menunjuknya dan berkata, "Kalian bertiga, ikut aku kembali." Lu Dahai sangat gembira karena bisa lebih dekat dengan Zhang Yi. Mereka akan memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik di Tianhai di masa mendatang. Ya, Tuan Zhang. Tetapi kita harus melapor kepada Bos Chen terlebih dahulu. Zhang Yi mendengus dan memanggil seorang prajurit penjaga. Nanti beritahu Chen Jingguan bahwa aku membawa mereka bertiga pergi. Para penjaga mengangguk cepat. Ya, Tuan Zhang. Zhang Yi membuka portal dimensi di depan mereka, lalu dia masuk bersama Hua-Hua dan Lele. Ketiga saudara Lu Dahai saling berpandangan dan bergegas mengikuti. Setelah memasuki gerbang dimensi, saat berikutnya, mereka muncul ribuan meter jauhnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihat trik ajaib seperti itu, mereka tetap sangat takjub dengannya. Tidak lama kemudian, Zhang Yi membawa mereka ke tempat penampungan yang telah lama hilang. Kembalinya Zhang Yi tentu saja disambut oleh seluruh keluarga. Namun, melihat ketiga pria yang mengikuti Zhang Yi dengan ekspresi tertahan dan menjilat, semua orang masih sedikit penasaran. You Kr menunjuk ke arah mereka dan bertanya, "Bukankah mereka para nelayan di pulau itu?" Lu Dahai dan dua orang lainnya bergegas mendekat dan membungkuk untuk menyambut mereka. Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Kalian berdua bisa pergi ke kamar sebelah dan beristirahat sebentar. Sia, pergi dan tuangkan air hangat untuk mereka, lalu ambilkan mereka camilan dan kue untuk dimakan." Yang Mi mengangguk sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dengan anggun dan mengundang mereka untuk duduk di ruangan sebelah. Lu Dahai dan dua orang lainnya mengangguk berulang kali, lalu berjalan menuju ruangan kecil untuk menghibur para tamu. Setelah memasuki ruangan, mereka bertiga duduk di sofa. Melalui jendela besar dari lantai hingga langit-langit, kau juga dapat melihat dunia es dan salju yang indah dan dingin di luar. Mereka bertiga merasa kepanasan dan segera melepaskan mantel musim dingin mereka. Beginilah cara orang hidup. Lu Dahai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mereka bertiga sangat berhati-hati dan hanya berani duduk setengah di sofa, karena takut mengotori barang-barang di rumah Zhang Yi. Rong Lei dan Yu Gang tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Alangkah hebatnya jika kita bisa mengikuti Zhang Xian." Tatapan mata Lu Dahai berubah serius. Siapa Zhang Xianbei? Dia seperti dewa. Tidak mudah untuk mengikutinya. Bagi mereka, Zhang Yi sekarang seperti dewa. Kekuatannya berada di luar imajinasi mereka. Itu benar. Rong Lei mengangguk. Dia juga merasa bahwa bisa memasuki rumah Zhang Yi adalah berkah yang luar biasa. Adapun mengikuti Zhang Yi, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Yu Gang berkata, "Tetapi, saudara Lu, kau juga orang yang luar biasa sekarang. Kau mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja untuk Tuan Zhang." Lu Dahai menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tahu situasimu sendiri. Kesenjangan antara Tuan Zhang dan aku terlalu besar." Dia mengusap tangannya yang kasar dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku hanya berharap dapat menggunakan kemampuan khususku untuk membuat Tuan Zhang lebih memperhatikan saya. Jika dia mengatakan sesuatu, itu dapat membuat kehidupan kita di kota Tianhai menjadi lebih baik." Begitu dia selesai berbicara, suara pintu terbuka terdengar dari luar. Yang Mi membawa teh hangat, sepiring buah, dan kue, lalu berkata kepada ketiga orang itu sambil tersenyum, "Tunggulah di sini sebentar, Zhang Yi akan datang menemuimu nanti." Mereka bertiga menatap teh hangat dan makanan yang ditaruhnya di atas meja dengan mata terbelalak. "Sekalipun aku ingin bersikap pendiam, aku tidak dapat mengalihkan pandanganku. Lagi pula, bagi mereka, tidak mudah memakan protein blok atau ikan untuk merasa kenyang sepanjang hari. Di mana kue dan buah untuk dimakan?" Yang Mi tersenyum dan berkata, "Sama-sama, makan saja sebanyak yang kau mau. Kalau masih kurang, aku akan ambil lagi."
Dia juga tahu apa yang sedang dipikirkan tiga orang di depannya. Namun hal-hal ini sebenarnya tidak ada artinya bagi shelter itu. Belum lagi ruang mutan milik Zhang Yi sendiri telah menyimpan sejumlah besar makanan. Bahkan setelah kiamat, Zhang Yi tidak lupa meminta Fatisu, Paman Yu dan yang lainnya untuk mencari di supermarket besar. Supermarket dan pusat perbelanjaan yang terkubur oleh salju tebal memiliki persediaan yang melimpah, yang semuanya dikumpulkan oleh mereka. Tempat penampungan saat ini tidak akan pernah kekurangan persediaan rutin. Buah-buahan dan barang-barang lainnya ditanam di kebun sayur di halaman belakang rumah mereka. Lu Dahai dan dua orang lainnya ragu-ragu dan berterima kasih kepada Yang Mi berulang kali. Begitu Yang Mi keluar dari ruangan dan menutup pintu, mereka bertiga tidak dapat lagi mengendalikan diri dan bergegas memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Di sini di ruang tamu, Zhang Yi membawa hua-hua dan lele pulang, dan semua orang sangat senang. Namun perhatian para wanita tertuju pada cincila raksasa yang dibius. Tidak mungkin, orang itu terlalu imut, terutama saat dia tidak bisa bergerak. Dia tampak seperti salah satu boneka binatang besar yang dijual di supermarket. Saudara Zhang Yi, apa ini? Apakah ini hadiah yang kau bawa untuk kami? Yang Xin memeluk Totoro besar itu, matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Cincila besar itu jelas tidak terbiasa dengan wanita-wanita yang terlalu antusias ini, dan terus mengeluarkan suara rengekan mengancam dari mulutnya. Wuh! Namun saat ini suaranya lemah dan tidak mengancam sama sekali. Efek senyawa nomor 3 akan bertahan selama seminggu, dan Zhang Yi menyuntiknya dengan obat bius, jadi selama periode waktu ini, pada dasarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Zhang Yi menyesap kopi panasnya dan tersenyum. Itu adalah makhluk yang aku tangkap dari Pulau Bintang. Aku membawanya ke sini untuk mempelajarinya. Zhang Yi menatap You Ke-er dan berkata, "Ke-er, pertama-tama kau ambil sampel darahnya dan lihat makhluk apa itu." Fakta bahwa Totoro besar dapat bertahan hidup di Pulau Bintang yang dipenuhi racun dan memiliki reaksi khusus terhadap peri sumber membuat Zhang Yi sangat penasaran tentangnya. Saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang makhluk ini. You Ke-er mengangguk, "Baiklah." Yang Xin dengan enggan melepaskan tangannya, lalu berjalan ke Zhang Yi dan memeluk lengannya dengan penuh kasih sayang. "Kakak, apakah kau memberi mereka kejutan besar di Pulau Bintang kali ini?" Meskipun yang lain tidak tahu tentang promosi Zhang Yi ke Ypsilon, anggota keluarganya mengetahuinya. Jika bukan karena alasan ini, bagaimana keluarga bisa merasa tenang bahwa Zhang Yi akan melakukan petualangan ke tempat seperti Qingdao hanya dengan hua-hua dan lele? Setelah Zhang Yi berpikir untuk mengungkapkan kebenaran, semua orang bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyum main-main di wajah mereka. Tentu saja, ekspresi mereka semua saat itu sungguh lucu. Paman Yu sedikit khawatir dan berkata, "Tetapi jika kita melakukan ini, itu sama saja dengan menyinggung semua kekuatan di sekitar Laut Cina Timur. Tidak ada seorang pun yang ingin dibodohi orang lain. Dari awal hingga akhir, mereka berjuang mati-matian untuk sesuatu yang bahkan tidak ada, dan pada akhirnya banyak orang benar-benar kehilangan nyawa. Beberapa negara besar di sekitar Laut Cina Timur menderita banyak korban. Lagi pula, kali ini mereka mengirimkan semua talenta terbaik di negaranya. Benar-benar mustahil untuk mengatakan bahwa saya tidak membenci Zhang Yi. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka membenciku." Zhang Yi meletakkan cangkir kopi di tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Dulu waktu aku masih orang baik, hanya sedikit orang yang akan berterima kasih padaku untuk hal ini. Pada akhirnya, selama kau cukup kuat, tidak peduli seberapa miskin dan jahatnya kau, akan selalu ada orang yang menghormatimu dan datang untuk menyenangkanmu. Sekarang Zhang Yi telah menjadi mutan tingkat Ypsilon. Siapa yang berani memprovokasi dia?" Fatisu menepuk pahanya dengan gembira dan berkata dengan nada menyanjung, "Bos, kau sekarang adalah mutan tingkat Ypsilon. Kamu adalah makhluk kelas 1 dan terkuat di seluruh dunia. Mari kita lihat siapa yang berani datang dan mengganggu kita di masa depan."
Zhang Yi memandang Paman Yu dan Fatih Su. Bukan begitu. Aku memang kuat sendirian, tapi aku tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Bagaimana kabar kalian sekarang? Zhang Yi pergi ke Pulau Xingtao dan memperoleh 2 esensi dewa. Itu adalah zat yang sangat ajaib, tubuh energi murni. Ketika kau menyentuhnya, kau akan memahami fungsinya dimensi kemajuan kehidupan. Dia menggunakan satu salinan untuk dirinya sendiri dan meninggalkan satu salinan untuk Hua-Hua. Masih ada beberapa pecahan kekuatan suci yang tersisa, yang diwariskan kepada orang lain dalam keluarga. Walaupun dia tidak tahu apakah itu akan berhasil, dia masih ingin melihat apakah benda ini dapat membantu mutans di bawah level Delta untuk maju. Paman Yu dan Fatih Su saling memandang, lalu mereka tersenyum dan berkata kepada Zhang Yi serempak. Bos, kita berhasil. Mata Zhang Yi tiba-tiba berbinar. Tebakannya benar. Karena esensi dewa dapat membantu mutan tingkat Delta menerobos kemacetan, tentu saja esensi dewa juga dapat membantu mutan tingkat rendah menerobos. Selain itu, dosis yang dibutuhkan jauh lebih kecil daripada terobosan yang dicapai oleh Susu, Liang Yu dan lainnya. Maksudnya, sekarang kalian bisa merasakan kekuatan saling melahapkan. Zhang Yi membenarkan. Keduanya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka sekarang telah dipromosikan menjadi mutan tingkat Delta. Kemampuan mereka telah mengalami perubahan kualitatif. Ya, mungkin karena bakatku yang terbatas. Aku masih jauh tertinggal darimu. Paman Yu menggaruk kepalanya dan berkata dengan ekspresi agak malu. Faktanya, ketika dia menggunakan esensi dewa, dia merasa sangat bersalah, berpikir bahwa dia adalah pria parubaya berusia 40-an dengan bakat yang buruk. Dan dia menyia-nyiakan sumber daya Zhang Yi. Fatih Su tidak tahu malu dan memiliki ekspresi puas di wajahnya. Bagaimanapun juga, kita sekarang adalah mutan tingkat Delta. Sungguh sangat mengesankan untuk membicarakannya. Hehe, kami tidak akan mempermalukanmu, bos. Zhang Yi bersandar di sofa dan mengangkat alisnya. Dia juga tidak menyangka Paman Yu dan Fatih Su akan menjadi begitu kuat di masa mendatang. Hanya saja kekuatan mereka telah ditingkatkan sedikit. Jadi jika tempat penampungan menghadapi masalah di masa mendatang, mereka akan selalu dapat memainkan peran yang lebih besar. Yang Mi dan You Haimei berada di dapur. Mereka telah menerima berita kedatangan Zhang Yi lebih awal, dan telah menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Sekarang mari kita mulai memasak makanan lezat. Mendengarkan percakapan antara Zhang Yi dan yang lainnya, mereka saling tersenyum. Adapun mereka, yang satu merupakan mutan yang bisa memasak, dan yang satu lagi hanya seorang pengasuh di rumah yang melayani semua orang. Mereka tidak akan bertempur di medan perang, dan mereka juga tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Seperti sekarang, laki-laki pergi berperang dan mereka yang mengurus pekerjaan rumah tangga, dan mereka sangat menikmati perasaan ini. Yang Xin dan Lu Keran mendesak Zhang Yi untuk menceritakan apa yang terjadi di Xingdao. Zhang Yi tersenyum tipis, ceritanya panjang. Kita bicarakan pelan-pelan sambil makan nanti. Ngomong-ngomong, Keran, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Mata Lu Keran berbinar, hadiah untukku. Zhang Yi berdiri dari sofa dan kemudian keluar dari tempat penampungan. Dia membuka ruang asing, dan 2 kapal perang besar perlahan-lahan muncul dari ruang asing dan kemudian berhenti di halaman besar di depan tempat perlindungan. Semua orang tercengang. Zhang Yi tersenyum dan berkata kepada Lu Keran, "Ini adalah material yang aku janjikan kepadamu. Aku memintanya dari Angkatan Laut Kolombia. Ini seharusnya menjadi kapal perang tercanggih di dunia. Kurasa ini sudah cukup untukmu." Mata Lu Keran hampir berubah menjadi bola lampu 100 watt. Ini terlalu banyak. Ini benar-benar terlalu banyak. Terima kasih, kakak. Kau yang terbaik bagiku. Wajah kecil Lu Keran yang merah jambu memerah karena gembira. Dia memeluk Zhang Yi dan memberinya ciuman hangat di wajahnya. Yang Xin membelalakan matanya. You Keer juga menutup mulutnya.
Liang Yu terbatuk ringan, penampilannya agak tidak wajar. Aku tidak menyangka Lu Keren begitu berani hingga berani mencium Zhang Yi di depan semua orang. Namun, semua orang juga tahu bahwa Lu Keren, dengan otak mekanis, tidak dapat menahan diri ketika melihat materi bisnis yang bagus seperti itu. Tetapi, semua orang tahu apakah dia memiliki pikiran lain tentang Zhang Yi di dalam hatinya. Seorang gadis muda yang sedang dalam masa keemasannya, yang baru mulai jatuh cinta, dapat dengan mudah jatuh cinta pada pria yang luar biasa. Mengingat kekaguman wanita terhadap pria kuat, wajar saja jika dia jatuh cinta pada Zhang Yi. Hanya saja Lu Keren agak pemalu dan tidak berani mengatakannya secara langsung. Seolah menyadari bahwa tindakannya telah membuat semua orang terkejut, wajah Lu Keren menjadi semakin merah. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, Aku terlalu bersemangat. Terima kasih, saudara. Zhang Yi menyentuh wajahnya. Meskipun di luar cukup dingin, suhu bibir gadis itu 36 derajat. Kapan aku pernah gagal melakukan apa yang dijanjikannya padamu? Ambillah. Aku juga menantikan match HMU. Lu Keren mengangguk dengan penuh semangat. Singkirkan saja, saudara. Kemajuan pekerjaan Keren semakin cepat sekarang. Dia mengepalkan tangan kecilnya. Dia berlatih kemampuan Divine Machine Control setiap hari, dan dia menjadi lebih mahir dalam menggunakannya. Zhang Yi memandang Paman Yu dan berkata, Paman Yu, tolong bantu aku memotong dan mengangkut bahan-bahan. Paman Yu tertawa, apakah perlu mengatakan itu? Pasti akan kuserahkan padamu. 2 kapal perang tercanggih di dunia ditinggalkan di depan shelter. Zhang Yi meminta semua orang untuk kembali ke ruangan. You Kr, Yang Xin, dan Liang Yu melihat semua orang membawa hadiah. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka masih sedikit tidak senang di hati mereka. Bahkan Hua menerima pahala yang berharga dari esensi dewa. Mereka pasti akan merasa tidak seimbang. Tentu saja Zhang Yi tidak akan pilih kasih. Dan sekarang semua orang di tempat penampungan itu seperti keluarganya. Untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga kecil, tidak boleh ada ketidakadilan. Dia berkata, kali ini ketika aku kembali, aku benar-benar menyiapkan hadiah untuk semua orang. Dan itu adalah hadiah yang sangat berharga. Kalimat ini langsung membuat semua orang penasaran. Bahkan Yang Mi meletakkan makanan di tangannya dan menatap Zhang Yi penuh harap. Zhang Yi berkata, selain esensi dewa, ada juga zat energi pendamping di pulau itu. Meskipun zat ini tidak dapat membantu orang mematahkan keterbatasan tubuh dasar, itu adalah energi paling murni dan dapat meningkatkan kekuatan orang. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan satu demi satu toples transparan dari angkasa luar. Di dalam toples itu, satu demi satu peri sumber disegel. Setelah mendarat di pulau itu, Zhang Yi memiliki keuntungan sebagai seorang pionir. Jadi mustahil baginya untuk tidak mengetahui keberadaan zat yang disebut peri sumber. Oleh karena itu, ketika ia memburu mutan lainnya, ia juga mengumpulkan banyak hal di sepanjang jalan. Dengan kehadiran anjing pemburu lele, tidak sulit baginya untuk menemukan gadget kecil tersebut. Hal semacam ini dapat membuatmu lebih kuat setelah menyerapnya. Aku akan mengalokasikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Zhang Yi secara singkat memperkenalkan cara menggunakan sumber peri, dan kemudian membagikan barang-barang ini kepada semua orang. Bahkan lele pun mendapatkannya. Ia dengan gembira memegang sumber peri di mulutnya dan melompat-lompat mengelilingi ruangan, hampir memecahkan langit-langit. Liang Yu, Yang Xin dan You Kr menerima uang paling banyak. Yang lainnya berada di urutan kedua. Begitu sumber peri berada di tangan, setiap orang dapat merasakan denyutan dari kedalaman jiwa mereka. Itulah energi kehidupan yang paling orisinal. Ketika mereka memperoleh sumber elf, itu seperti orang lapar yang mendapatkan makanan, dan mereka memiliki dorongan paling naluriah untuk menyerapnya. Benda ini pasti sangat berharga, kan? Liang Yu menelan ludahnya.
Dia mendapatkan sumber peri terbanyak. Zhang Yi berkata dengan tenang, tidak buruk. Itu hanya membuat mutan tingkat kapten saling bertarung di pulau itu. Efeknya akan semakin buruk ketika mutan dengan indeks kemampuan di atas 9.000 menggunakannya. Bagi Huahua dan aku, itu hampir tidak berguna. Tetapi itu seharusnya cukup efektif untuk kalian. Zhang Yi mengatakannya dengan santai, tetapi semua orang dapat mengerti setelah mendengarkan betapa berharganya peri sumber ini. Zhang Yi, terima kasih. Liang Yu dengan tulus berterima kasih kepada Zhang Yi. Zhang Yi merentangkan tangannya dan berkata, kita tidak hanya harus mengucapkan terima kasih, tetapi juga melakukan hal-hal yang kita syukuri. Kalian semua harus menjadi lebih kuat, sehingga tidak peduli perubahan apapun yang kita hadapi di masa depan, kita akan memiliki cukup kekuatan untuk menghadapinya. Zhang Yi masih memiliki harapan tinggi terhadap keluarganya. Paman Yu dan Fatisu juga mutan tingkat Delta. Terlepas dari apakah kau bisa bertarung atau tidak, setidaknya ia dapat memainkan peran dalam situasi apapun yang kau hadapi di masa mendatang. Zhang Yi memiliki harapan tinggi terhadap Liang Yu. Seorang jago bela diri dengan kekuatan dahsyat seperti itu sudah pasti merupakan tangan kanan Zhang Yi. Jika dia tidak khawatir kekuatannya terlalu besar dan melebihi kekuatannya, Zhang Yi pasti sudah memberinya esensi dewa. Kemampuan yang Sin adalah kemampuan yang melanggar aturan, sangat tidak normal, dan memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Kuncinya adalah dia sangat pintar sehingga dia hampir menjadi iblis, dan dia adalah penasihat militer yang diinginkan Zhang Yi. Keterampilan medis YOKR juga sangat penting. Dokter merupakan profesi yang orang-orang tidak ingin tekuni di hari kerja. Namun profesi ini dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Tentu saja, kita harus bekerja keras untuk memperkuatnya. Yang Mi menerima pahala lebih sedikit, tetapi itu hanya relatif terhadap orang lain. Dia adalah kepala bagian Zhang Yi, yang sangat penting, namun kedudukannya sedikit lebih rendah. Adapun Bibi You Haimei. Dia bukan mutan, dan dia tidak kekurangan apapun dalam kesehariannya. Selain menyediakan kebutuhan sehari-harinya yang cukup, Paman Yu juga mengatur segala keperluannya secara spiritual, sehingga Zhang Yi tidak perlu khawatir tentang apapun. Jadi Zhang Yi mendatangi Paman Yu dan berkata kepadanya, tidak mudah bagi Bibi You untuk mengurus semua orang setiap hari, tetapi dia bukan mutan, jadi aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padanya. Jangan memberinya hadiah secara terbuka, tapi berikan dia sesuatu secara diam-diam. Paman Yu segera mengerti, dan senyum penuh arti muncul di wajah tuanya. Dia mengangguk penuh semangat, hei, nak, aku mengerti. You Haimei, yang berdiri tidak jauh dari situ, tak dapat menahan diri untuk tidak tersipu ketika mendengar hal ini. Setelah Paman Yu menyerap pecahan esensi dewa, fisiknya yang sudah kuat menjadi semakin kuat. Melihat ekspresi bahagia semua orang di keluarga, Zhang Yi merasakan perasaan hangat di hatinya. Tidak ada seorang pun di luar yang dapat dipercaya, baik itu Zhu Zheng, Deng Shentong, atau bahkan Changqing, mereka mungkin berselisih dengan Zhang Yi karena kepentingan. Setelah serangkaian kejadian selama periode ini, Zhang Yi menemukan banyak hal. Dia harus memiliki kekuatannya sendiri. Dia tidak perlu menjadi sangat kuat, dia juga tidak akan ditinggalkan berjuang sendirian saat dia membutuhkan rekan. Setidaknya anggota keluarganya tidak akan menghalanginya. Zhang Yi, apa yang terjadi dengan orang-orang di ruangan itu? YOKR penasaran dan bertanya kepada Zhang Yi mengapa dia membawa Lu Dahai dan dua orang lainnya kembali. Zhang Yi tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu semua orang alasan dia membawa mereka kembali. Lu Dahai juga telah bermutasi sekarang, dan dia belum mengalami apa yang telah kita alami sebelumnya. Aku pikir ini layak untuk dipelajari. Jadi aku membawanya kembali untuk mengamatinya. Zhang Yi mengepalkan tangannya, terdiam sesaat, lalu nadanya menjadi lebih dalam. Lagi pula, aku rasa sudah saatnya untuk mengubah posisi Chen Jingguan. Ketika semua orang mendengar ini,
mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Yang Xin tersenyum tipis, menatap Zhang Yi dan berkata, kekuatannya tidak lagi cukup untuk menopang pangkalan yang besar, kan, saudara? Zhang Yi mengangguk. Itulah yang sebenarnya terjadi. Pertahanan pesisir Tianhai sangat penting. Ancaman yang akan kita hadapi di masa depan terutama akan datang dari laut. Aku khawatir membiarkan seorang mutan tingkat gamma terus menjaga kota. Oleh karena itu, aku ingin mempromosikan sekelompok pendatang baru untuk mengambil alih. Setelah tindakan ini, semua negara di sekitar Laut Cina Timur, termasuk Angkatan Laut Kolombia, akan membenci Zhang Yi sampai ke akar-akarnya. Kemungkinan mereka datang untuk membalas dendam tidak dapat dikesampingkan. Bahkan orang-orang di wilayah Laut Cina Timur tidak dapat sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Lu Dahai adalah orang yang pemberani dan cerdas. Jika dia bisa mendapatkan sedikit kekuatan lagi, kurasa dia bisa dilatih. Tepat setelah itu. Bab 1055-1066, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah MVP. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.